Ada apa denganku? Yang Mulia, sudah sadar? Anda di aula pembinaan mental. Baru menghadiri perjamuan dengan Pangeran Wali. Perjamuan. Aku telah bertransmigrasi dan aku menjadi Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri dibunuh oleh Ibu Suri dan saudaranya, Pangeran Wali. Itu menyebabkan kematiannya dan pemusnahan klannya. Yang Mulia! Yang Mulia! Ini teh penenang dari Ibu Suri. Katanya bisa bantu Yang Mulia tidur lebih nyenyak. Dia meracuni Kaisar dan ibuku, selir kesayangannya. Lalu, sebagai Ibu Suri dia mengangkatku sebagai Kaisar boneka. Wanita muda dan kejam itu, wanita asing. Dia dan Pangeran Wali rencanakan pemberontakan, bersekongkol dengan musuh. Khianati negara, sebabkan Syekh Agung runtuh, rakyatnya dimusnahkan. Teh penenang, tunggu. Ibu Suri takkan pernah sepeduli ini padaku. Ini aula pembinaan mental. Kenapa aku tak di istana kemurnian surgawi? Permaisuri di mana? Minggir, aku akan kembali ke istana kemurnian. Yang Mulia, jangan ke sana sekarang. Aku adalah Kaisar. Kenapa aku tidak boleh pergi? Pangeran Wali, pergi ke istana kemurnian surgawi. Temui Permaisuri. Apa katamu? Magnus, apa yang ingin kau lakukan? Apa aku perlu menjelaskannya lagi? Yvette, kau wanita tercantik di Syah Agung. Cepat tunduk padaku. Lancang. Aku Permaisuri. Kalau Yang Mulia tahu, dia akan... Kau andalkan dia. Kaisar boneka itu tak bisa hadir sidang pagi. Dengar baik-baik. Bahkan jika dia muncul, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dia hanyalah semut di tangan Ibu Suri dan tanganku. Menghancurkannya hanyalah masalah waktu. Aku tidak sama dengan si tidak berguna itu. Kemarilah, biar kutunjukkan padamu kejantananku. Jangan. Magnus, bajingan. Shatok! Bukankah aku sudah mengirim orang untuk membawamu ke aula pembinaan mental? Sayang nyawa! Cepat pergi! Jangan rusak kesenanganku! Magnus, menghina Ibu Suri adalah kejahatan besar. Dan kau masih berani menghinaku. Apa kau tidak takut? Aku akan menghukum mati seluruh klanmu. Yang Mulia, bijaksanalah bicara dengan. Besok, jika Wali Raja sadar dan ingat hal ini, dia akan laporkan pada Ibu Suri. Yang Mulia. Hukum mati seluruh klanku. Kau, boneka tak berguna. Bahkan tak pernah duduk di takhta naga. Kau berani berlagak hebat di hadapanku. Kalau kami biar kau jadi kaisar, kaulah kaisarnya. Jika kami jadikanmu Kasim, kau akan jadi Kasim sekarang. Minggir dari hadapanku. Kau dengar tidak, dasar babi? Kau berani memukulku. Shetok, di sidang besok, aku minta Ibu Suri menurunkanmu. Aku transmigrasi ke sini, tapi masih tak berdaya. Aku pasti mati cepat atau lambat. Lebih baik aku bawa seseorang, lalu luapkan kekesalan. Aku tak mau jadi kaisar boneka. Kalaupun mati, aku mati bermartabat. Tidak mempermalukan leluhur. Sidang pagi besok. Saat ini, aku masih kaisar, jadi takkan kubiarkan kau hidup sampai besok. Pusaka keluargaku, pusaka keluargaku. Sudah cukup, Yang Mulia. Jika teruskan, Ibu Suri takkan tinggal diam. Takut nyawa Anda terancam. Tuan telah bangkit kembali. Dominasi terungkap. Aktifkan sistem kaisar. Selesaikan misi check-in. Untuk dapat hadiah, sampai taklukkan dunia. Sistem check-in. Hadiah untuk membantuku mencapai penaklukan kekaisaran. Ya, silakan. Tuan buka jalan Anda menuju penaklukan tertinggi. Jadi benar, alkohol membuat penakut jadi berani. Sudah kujelaskan risikonya. Yang Mulia, jangan penakut seperti dulu. Shetok! Aku akan membunuhmu. Akan kulaporkan pada Ibu Suri dan minta dia bunuh kau. Bagus. Penaklukan kekaisaranku akan dimulai darimu. Tidak.
Seret dia pergi. Tamat sudah. Semuanya hancur. Yang mulia, dia adik Ibu Suri. Check-in pertama, duduk di Takanaga, Aula Emas, hadiah kultivasi Mahaguru, seni bela diri. Jangan khawatir. Besok aku sendiri yang akan ke Aula Emas. Apa gunanya ke sana? Apa Anda pikir Ibu Suri akan menerima permintaan maaf Anda dan memihak Anda? Minta maaf. Aku akan meminta pertanggungjawabannya. Aku akan menyeret Ibu Suri turun dari tahta nagaku dan buat dia paham siapa penguasa sebenarnya. Istana ini. Aku bersihkan istana dan tegakkan otoritas kekaisaran. Aku akan jadi kaisar terhebat dalam sejarah Sia besar. Ibu Suri tiba. Kami menyambut Ibu Suri. Para menteri, bangkitlah. Terima kasih Ibu Suri. Yang mulia kehilangan kendali setelah mabuk semalam dan lukai Pangeran Wali. Hari ini, Pangeran Wali memimpin sidang. Kaisar berperilaku seperti itu merupakan aib baginya. Dia akan jadi penguasa tak becus dan hancurkan kekaisaran. Sidang istana hari ini, aku akan bahas masalah pemakzulan kaisar. Ini masalah serius. Tahta kekaisaran seharusnya sudah berganti pemilik sejak lama. Ibu Suri benar. Sejak Yang Mulia naik takhta, bencana melanda negeri. Aku khawatir dia memancing amarah surga. Ini bentuk hukuman. Kalau begitu, kita harus angkat Pangeran Wali jadi kaisar baru. Pangeran Wali berbudi luhur dan cakap beraura kaisar. Pilihan paling tepat. Tidak boleh. Menteri Istana. Lancang sekali kalian bahas terbuka soal pemakzulan kaisar. Itu tindakan makar. Jenderal Xavier, putrimu, menikahi Yang Mulia. Jadi permaisuri, kau takut kehilangan kedudukanmu. Jika kaisar dimakzulkan, pasti itu sebab kau tolak. Jenderal Xavier, pejabat veteran 3 masa pemerintahan, utamakan kekaisaran, bukan kepentinganmu sendiri. Oh, Shatok, kenapa kau kehilangan tahtamu demi aku? Sekarang, tak ada peluang untuk bangkit kembali. Kau! Kesetiaanku tak tergoyahkan. Surga jadi saksi. Jenderal Xavier, pemakzulan kaisar butuh suara dari seluruh pejabat. Jenderal Xavier, hanya kau yang keberatan. Kita harus patuhi titah Ibu Suri. Adakah orang lain di istana ini yang keberatan? Jika tidak ada keberatan lain, maka Aku keberatan. Shatok, siapa izinkanmu ke sini? Bukankah sudah kubilang, kehadiranmu tak perlu di sidang pagi? Jaga bicaramu padaku. Aku kaisar junjungan seluruh pejabat. Tanpa aku, ini bisa disebut sidang istana. Kaisar, tidak setelah hari ini. Para pejabat telah mencapai kesepakatan untuk memaksulkanmu hari ini. Dulu, mendiang kaisar menyelamatkanmu. Di medan perang yang kacau, beliau langgar tradisi. Angkatmu jadi selir agung. Ia memperlakukanmu seperti adik sendiri. Itu satu-satunya alasanmu bisa bertahan di harem kekaisaran. Aku tidak menyangka bahwa sekarang kau berani berkomplot untuk merebut tahta dan bicara soal memaksulkanku sang kaisar. Apa? Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang memberimu nyali untuk duduk di atas tahta nagaku? Ibu Suri, Shatok, kau lancang sekali. Aku adalah putra langit. Siapa yang berani menentangku? Itu adalah pengkhianatan. Apa? Tuan, check-in berhasil. Kau akan dapat kultivasi Mahaguru bela diri. Kaisar gegabah masuk balairung emas. Bicara sembarangan, bahkan serang Ibu Suri. Ini pemanggangan. Memalukan seluruh keluarga kerajaan. Tamat sudah. Kukira Yang Mulia cuma mabuk, tak kusangka dia benar-benar datang ke balairung emas hadapi Ibu Suri. Sekarang Ibu Suri takkan lepaskan begitu saja. Kaisar tak punya pasukan dan kuasa, tapi dia masih sombong dan mendominasi. Dia akan mati. Benar, dia bikin Ibu Suri murka. Tak cuma posisinya terancam, nyawanya juga dalam bahaya. Kaisar, cepat berlutut. Dan mohon ampun pada Ibu Suri.
Kau hanya seorang Kasim. Beraninya kau menyuruhku berlutut. Aku kepala para Kasim dan orang kepercayaan Ibu Suri. Kata-kataku titah Ibu Suri. Ibu Suri, aku ingat saat Kaisar pendiri mendirikan dinasti kita. Beliau menetapkan titah leluhur bahwa Kasim dan wanita harem dilarang campuri urusan politik. Tapi kau duduk di tahta naga. Kasim dengan dukunganmu memaksaku berlutut. Sepertinya ini adalah kejahatan besar. Kaisar, apa yang ingin kau lakukan? Itu sederhana. Biar para pejabat yang menilai apa yang baru saja kukatakan benar atau salah. Benar, benar. Ucapan yang mulia. Memang benar. Yang mulia, kuingatkan sesuatu. Kau tak punya pasukan dan kekuasaan. Jika tak ada yang mengakuimu sebagai kaisar, maka kau tak bisa jadi kaisar. Tamatlah, Syatok tiba-tiba bertindak. Tak akan intimidasi mereka. Wibawa kaisar hilang. Tingkat intimidasi seperti ini hanya bermain api. Sudah tidak mempan lagi. Kaisar, lihat ini. Siapa yang mau dukungmu? Siapa yang berani dukungmu? Kalau mau mati bermartabat, turun dari takhta naga sekarang. Bantu Ibu Suri naik ke sana. Jika tidak, dengan kemampuan bela diriku yang tingkat 8, aku mungkin tak bisa menahan diri saat menyerang. Tingkat 8? Terus kenapa? Apa? Kau? Aku akan membersihkan istana. Dimulai dengan Kasim yang membuat kekacauan di Balai Rung Emas ini. Sekarang, siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Ini. Beraninya kau bunuh Kasim Wesley? Kaisar benar-benar berani membunuh orang di istana. Kasim Wesley, ahli bela diri tingkat 8. Dia kesayangan Ibu Suri. Dia membunuhnya begitu saja. Dia pasti serang Kasim Wesley saat lengah. Kau tidak. Mustahil dia berhasil. Yang mulia, kau sergap Kasim Wesley saat dia tak siap. Kau bunuh dia di Aula Emas. Ini tindakan tiran. Kaisar mengamuk dan membunuh orang. Sangat kejam dan sadis. Kalau dibiarkan, masalah tak berujung. Meski dia terdesak dan gila sesaat, aku tak bisa biarkan dia hidup. Aku harus singkirkannya. Yang mulia, kau peduli hukum? Jika kejadian hari ini tersebar, seluruh dunia akan berpikir bahwa Sia Agung punya tiran lagi. Ya, benar. Seorang tiran. Seorang tiran. Seorang tiran. Hukum. Ucapanku adalah hukum. Besok, hanya yang kuizinkan boleh bicara. Hanya dia yang boleh bicara. Siapa ku suruh berlutut? Jangan angkat kepala. Kuharap kalian semua mengerti. Siapa tuan kalian yang sebenarnya? Ayo pergi. Pertemuan dibubarkan. Kejadian hari ini belum selesai. Yang mulia, lihat saja nanti. Ayo. Cuma segitu kemampuannya. Pergi. Dengarkan dia mulai besok. Aku takut Kaisar takkan hidup sampai besok. Benar, Ibu Suri tak menyangka Kaisar tiba-tiba hadir sidang hari ini. Dia kembali dan bersiap. Yang mulia takkan bisa dilindungi. Yang mulia, Anda membuat murka Ibu Suri hari ini. Anda melawannya. Pasti mati besok. Memangnya kenapa kalau aku melawannya? Aku bukan lagi Kaisar boneka seperti dulu. Rencanaku sudah bertahun-tahun disusun. Menggait beberapa pejabat. Merekrut tentara untuk ayahku. Mulai membangun kekuatan kami. Berharap pelan-pelan. Tak kusangka semua hancur karena satu tindakan impulsifmu. Check-in pertama selesai. Aktifkan misi check-in berikutnya. Menginap semalam di kamar Ibu Suri. Komando 30.000 pengawal kerajaan. Kota terlarang. Jangan khawatir, Permaisuri. Aku punya cara. Kekuasaan yang mulia sudah dilucuti. Cara apa yang mungkin Anda punya? Khawatirkan keselamatan Anda sendiri dulu. Tak perlu berbohong untuk menghiburku. Aku janji setelah malam ini, aku akan beri jawaban memuaskan. Asal aku dapat komando pengawal kerajaan, aku bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Kuasai pasukan pengawal kekaisaran. Aku bisa kendalikan istana. Malam ini, meski paksa masuk, harus selesaikan check-in.
Soal hal yang kuminta kau kerjakan, apa semuanya sudah beres? Tuan Putri, semuanya sudah selesai. Bagus sekali. Siap besar sekarang, sepenuhnya. Dalam genggamanku. Besok, setelah kaisar boneka itu kusingkirkan, siap besar akan jadi milikku. Menyingkirkan kaisar begitu gegabah, tidak ganggu rencana kita. Mengganggu apa? Siapa peduli kaisar sialan itu hidup atau mati? Istana sudah korup, aku sudah menyuap para menteri penting. Para raja bawahan sangat kuat. Militer di bawah komandoku, bangsawan pegang kekuasaan. Cendekiawan tak punya jalan mengabdi. Bencana tak habis-habis, rakyat penuh keluhan. Kaisar boneka itu mati. Siap besar akan makin kacau. Saat itu, kavaleri Rong Barat. Kita akan menyerbu masuk dan menginjak-injak dataran tengah. Dan kita bisa menggantikannya. Memang benar yang bukan kaum kita. Pasti berbeda hati. Semua sudah siap. Aku kembali sekarang untuk lapor pada Raja Rong Barat. Pergi. Baik. Aku belum penuhi kewajibanku sebagai tuan rumah. Jangan buru-buru pergi. Aku belum tunaikan kewajiban sebagai tuan rumah. Jangan buru-buru pergi. Yang mulia, sedang apa kau di sini? Awalnya aku datang untuk minta pertanggungjawabanmu atas rencanamu gulingkan aku hari ini. Tapi tak kusangka malah memergokimu bersekongkol dengan musuh asing. Itu tambah daftar kejahatanmu. Kau datang sendirian untuk meminta pertanggungjawabanku. Konyol sekali. Jadi kau menolak mengaku, Ibu Suri. Aku dengar semua pembicaraanmu barusan. Memangnya kenapa? Orang mati tidak bisa bicara. Ibu Suri, apa kau berencana membunuh raja? Tadinya aku berencana bertindak besok, tapi tak kusangka kau malah datang sendiri ke sini malam ini. Kau menggali kuburmu sendiri. Hanya dengan beberapa mata-matamu. Kau pikir bisa menjatuhkanku? Naif sekali. Mata-mataku semua. Ahli di tingkat 7 talon. Ahli di tingkat 9. Kalau tak sergap dulu, bunuhmu semudah bunuh anjing. Para ahli cuma kroco. Mereka takkan bisa sentuhku. Nasib Kasim Wesley akan jadi nasib mereka. Jangan sombong di hadapanku. Wesley hanya lengah dan memberimu celah. Kali ini kau takkan selamat. Kalau begitu, akan kubunuh lagi beberapa antekmu untuk menunjukkan kekuatan sejatiku. Masih besar mulut, padahal ajal sudah dekat. Talon, bunuh dia untukku. Baik. Cari mati. Bagaimana mungkin? Mereka ahli tingkat tinggi Rong Barat. Sejuta pengawal kekaisaran takkan mampu menandingi mereka. Bagaimana bisa kau? Sudah kubilang, penentangku pasti mati. Termasuk kau. Ibu Suri bersekongkol dengan musuh. Mengkhianati negara. Besok di sidang istana hukum kau. Kau tak bisa lari dari kehancuranmu. Tak bisa lari dari kehancuranku. Kaisar, jangan pikir mentang-mentang kau kembali naik tahta. Semua pejabat istana akan mematuhi perintahmu. Karena kau sudah mendengar rencana rahasiaku. Kenapa kau tidak coba tebak? Pasukan raja bawahan mana yang di bawah kendaliku? Menteri tinggi mana yang kusuap di istana? Sheto, kau cuma domba tunggu disembelih. Boneka dikendalikan tali. Kaulah boneka yang dikendalikan tali itu, Malvina. Kau bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Aku bisa menghukum matimu sekarang. Bahkan, kucacatkan kau. Demi hiburan. Tak ada yang selamatkanmu. Untuk saat ini. Ibu Suri. Lepaskan pakaianmu. Kaisar, apa yang ingin kau lakukan? Aku dihormati di seluruh negeri. Meski bukan ibumu. Jangan lakukan ini. Lepaskan pakaianmu. Sheto! Lalu kenapa kau dapat tubuhku? Semua masih kukendalikan. Jika kau punya nyali, bunuhlah aku. Dan lihat kekacauan apa yang menimpa negara.
Lepaskan pakaianmu. Lagi. Kau. 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 Minggir. Apa? Ku bilang, minggir. Malam ini, aku akan tidur di sini. Ibu Suri, keluarlah. Keluar. Ini kamar tidurku. Kalau kau tidur di sini, aku harus pergi kemana? Keluar. Ini terakhir kalinya aku beritahu. Selamat Tuan, sudah check-in di kamar Ibu Suri, menginap semalam di sini. Besok dapatkan Komando 30.000 pengawal kerajaan di kota terlarang. Ibu Suri, kau terlalu percaya diri. Akan kuperlihatkan sendiri padamu bagaimana aku menghabisi kalian semua. Dan kau akan berlutut, memohon ampun. Siatuo. Berani-beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Di sidang pagi besok, aku pastikan kau akan disingkirkan. Ada apa? Kenapa sidang pagi belum dimulai? Apa tidak ada yang perlu dilaporkan? Ibu Suri belum tiba. Tunggu sebentar lagi. Kalau ada masalah penting, sulit diputuskan. Harus dengar pendapat Ibu Suri. Omong kosong yang mulia penguasa negeri. Apa yang tak bisa beliau titahkan? Jika aku turunkan kaisar, bisakah dia keluarkan titah? Para menteri memberi salam kepada Ibu Suri. Ibu Suri tentang penurunan kaisar sudah diputuskan kemarin. Kenapa kau terus mengungkitnya? Apa motifmu? Benar, kembalinya yang mulia ke takhta naga. Dapat kepatuhan penuh pejabat. Ini kehendak semua menteri. Kehendak semua menteri. Dia membunuh orang jauh kemarin. Itu tindakan tiran. Para pejabat hanya takut padanya dan terpaksa untuk sementara. Dia belum dapat kesetiaan mereka. Belum dapat kesetiaan mereka. Ibu Suri, apa maksudmu? Para menteri berkuasa di istana. Semua setia pada Ibu Suri. Ku perintahkan 30.000 pengawal kerajaan kepung kota terlarang. Kau tak punya pasukan atau kekuasaan. Siapa yang akan memihakmu? Apa? Pengawal kerajaan sudah mengepung kota. Ibu Suri, ini adalah kudeta, tindakan makar. Jadi kenapa kau ini kudeta hari ini? Aku akan menurunkan kaisar boneka ini. Baiklah, sudah begini. Aku lihat berapa pejabat istana yang benar-benar dukung Ibu Suri. Dan yang setia padaku, yang mulia. Lanjutkan. Yang dukung Ibu Suri, berdiri di sisinya. Baiklah, kaisar. Sekarang kau lihat. Siapa yang sebenarnya berkuasa di Siagung? Ibu Suri kuasai istana lama. Dia tarik orang demi keuntungan pribadi. Yang penting 30.000 pengawal kekaisaran. Kepung kota. Situasi gawat. Lawan dia pasti kalah. Tidak masalah. Aku cuma mau lihat. Berapa banyak orang di istana yang berpihak pada Ibu Suri? Yang mulia, Anda terlalu impulsif. Kita di bawah kendali Ibu Suri. Kita harus bersabar. Konfrontasi sekarang. Bagaikan telur lawan batu. Yang mulia terlalu mudah. Bertindak impulsif. Dia masuk perangkap Ibu Suri. Kita hidup mati bersama. Aku akan mati bersamamu. Permaisuri ini cukup setia. Kalian, dasar pengkhianat bermuka dua. Yang mulia tidak berpengalaman, dia tidak berguna. Sedangkan Ibu Suri sangat cerdas. Ibu negara ini sudah jelas harus memilih siapa. Rakyat ingin pemerintahan Ibu Suri berkelanjutan dan perlindungan Sia Agung, ya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Benar. Para pejabat, pilihan kalian benar. Kau lihat ini, kaisar. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi semua orang sudah memihakmu. Kalau mau pindah kubu nanti sudah terlambat.
Perlawanan yang sia-sia. Bahkan jika kau berlutut dan memohon sekarang, tak ada lagi yang akan memihakmu. Aku hanya memastikan untuk terakhir kalinya agar aku tidak tak sengaja membunuh orang tak bersalah nanti. Sudah diambang kematian. Kau masih bisa menghiburku. Tenang, Kaisar. Hanya 2 orang bodoh dari keluarga Ye ini dan beberapa menteri tua dari pemerintahan sebelumnya yang memihakmu. Tak ada orang lain yang akan mati sia-sia. 4 komandan pengawal kekaisaran sudah tiba. Empat komandan pengawal kekaisaran. Itu Waktunya pas. Di dalam dan luar aula ini, semuanya orang-orangku. Kaisar, apa yang kau punya untuk lawanku? Selamat Ibu Suri. Mulai hari ini, Anda penguasa sejati Xiao besar. Selamat Ibu Suri. Memang satu komplotan. Sekawanan serigala licik. Ibu Suri kini pimpin 30.000 pengawal istana. Sebagian besar pejabat istana telah berpihak padanya. Jangan berlagak kuat. Serahkan kekuasaan istana dan tunduk pada Ibu Suri. Benar, Yang Mulia. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Menyelamatkan nyawa Anda yang terpenting. Apa kau mengerti, Kaisar? Kau hanyalah bonekaku. Sekarang berlutut dan memohon ampunlah. Jika kau memohon ampun Ibu Suri demi garis keturunan kerajaan dan kebutuhan pewaris, mungkin dia akan mengampunimu. Aku mohon ampun pada mereka. Merekalah yang seharusnya berfikir berapa kali harus bersujud padaku agar ku biar mayat mereka utuh. Hampir mati masih menggertak, Kaisar. Hari ini, aku akan membuatmu diseret keluar oleh emas, dipenggal, kepalamu digantung di gerbang vermilion. Mari lihat siapa yang berani menentangku nanti. 4 komandan, tangkap Kaisar untukku. Tunggu apa lagi? Lakukan. Karena semua orang sudah memilih pihak, mari akhiri lelucon ini. Bunuh mereka semua. Siap. Apa? Bunuh. Ibu Suri tolong aku. Berhenti. Ku bilang berhenti semua. Bagaimana ini? Mana mungkin para pengawal kekaisaran? Kenapa mereka tidak mematuhi perintah? Pantas saja Yang Mulia. Begitu percaya diri selama ini. Yang Mulia, ampuni kami. Kami salah. Cukup hentikan pembunuhan ini. Seret mereka ke gerbang Meridian. Dakwa mereka pengkhianatan. Tengah hari, penggal mereka semua. Sebagai peringatan. Siap? Yang Mulia, tarik perintah Anda. Yang Mulia, tarik perintahnya. Lancang kau, Kaisar. Semua pejabat di sini adalah pilar negara. Mereka pegang urat nadi bangsa. Bagaimana kau bisa bunuh mereka seenaknya? Pilar negara terang-terangan bersekongkol untuk rebut tahtaku. Kejahatan mereka tak terampuni. Kenapa aku tak boleh bunuh mereka? Merebut tahta, para pejabat hanya ingin penguasa bijak untuk memimpin Sia Agung. Makanya, mereka mendukungku. Tapi kau penguasa lalim, membunuh tanpa pandang bulu. Kau tak beda dengan tiran? Yang Mulia, Ibu Suri. Benar. Hamba dan rekan mengabdi pada negara. Kami tak punya motif tersembunyi. Tak pernah menyangka ini akan berujung pada kematian kami sendiri, Yang Mulia. Memutarbalikkan fakta. Kalian menyalahgunakan wewenang. Menerima suap dan memutarbalikkan keadilan serta pilih kasih. Kalian pikir aku tidak tahu? Kaisar, kau harus punya bukti atas ucapanmu. Tanpa bukti, kau tak bisa bunuh orang. Siapa yang akan berani mengabdi sebagai pejabat nantinya? Yang Mulia, para pejabat di sini, semuanya keluarga bangsawan. Mereka punya hubungan erat dengan cendekiawan di seluruh negeri. Dan mengambil tindakan. Hamba khawatir cendekiawan negeri akan kecewa pada istana. Membawa aib bagi Sia Agung. Yang Mulia, hamba tidak pernah menerima suap apapun. Apalagi pejabat yang hamba promosikan. Semuanya rajin dan berdedikasi. Terus setia pada tugas. Benar, Yang Mulia. Jika Yang Mulia salah, hukum mati kami hari ini. Maka hamba takut di masa depan Sia Agung. Bahkan mungkin ada pemberontakan. Akan di seluruh negeri, Yang Mulia. Bagus sekali. Mereka mengancamku. Bilang aku takkan punya siapa-siapa untuk melayaniku nanti. Kau dengar?
Meski kau kaisar, kau tak bisa bunuh mereka. Yang Mulia, jangan dengarkan mereka yang memutarbalikkan fakta. Permaisuri, kau ingin semua orang di dunia berkata bahawa kaisar adalah seorang tiran. Besok hari, pertemuan Agung Konfusian 10 tahunan di ibu kota Xia Agung. Semua pemikir hebat akan berkumpul, bahas strategi pemerintahan. Tak akan kekurangan talenta. Jika Yang Mulia hadir langsung dan hormati orang bijak, Anda pasti bisa rekrut banyak talenta berguna. Gantikan para parasit ini. Check-in sistem pergi ke pertemuan Konfusian. Naik ke mimbar. Hadiah, nomor 1 di dunia, badan intelijen, 6 gerbang. Kenapa dia ke pertemuan Agung Konfusian? Cendekiawan benci kaisar sombong. Eksekusi pejabat tanpa alasan, takkan ada yang tunduk. Dia tak tahu apa-apa tentang cara memerintah. Aku takut dia hanya mempermalukan dirinya. Kau, Tidak tahu soal pemerintahan. Besok akan kutunjukkan pada Ibu Suri caraku membuat orang berbakat tunduk padaku dengan sukarela dan mengabdi pada negara. Yang Mulia, pertemuan itu bukan pesta. Bukan tempat untuk mabuk-mabukan dan bicara omong kosong. Benar sekali. Jika Anda tidak punya ilmu nyata, aku takut Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kaisar, kau benar-benar tak tahu diri. Kau pikir bisa mengalahkan semua cendekiawan dalam debat. Kalau aku berhasil, lalu apa Ibu Suri lakukan? Yang Mulia, jangan impulsif. Kalau bisa menangkan rasa hormat mereka, aku tak akan ikut campur lagi. Tapi jika gagal, turun tahta segera. Bagaimana menurutmu? Sepakat. Tidak, Yang Mulia, Anda. Permaisuri, ucapan kaisar adalah titah mutlak. Anda tak bisa menariknya begitu saja. Yang Mulia gegabah. Tak kau lihat, ini taktik provokasinya. Aku lawan dia dengan permainannya sendiri. Di pertemuan Agung Cendekiawan, aku meyakinkan semua orang bisa merekrut orang berbakat dan menyingkirkan pejabat korup ini. Ditambah, Ibu Suri dilarang. Sekali lempar, kena 3 burung. Permaisuri, bukankah kau yang menyarankan aku pergi ke pertemuan Agung Cendekiawan? Aku ingin Yang Mulia pergi dan hormati yang layak. Rekrut orang berbakat, bukan agar Anda pergi. Pengetahuan Yang Mulia seberapa luas? Mana mungkin aku tak tahu? Kau pikir aku ini siapa? Haruskah aku mengemis bakat sendiri? Cukup. Keputusanku sudah bulat. Sudahi masalah ini untuk hari ini. Tapi besok, aku ingin semua pejabat hadir untuk menyaksikan taruhan aku dan Ibu Suri. Hamba laksanakan. Sungguh sombong bodoh. Besok, aku mau lihat. Kau mempermalukan dirimu di pertemuan Agung Cendekiawan. Pengawal kerajaan, mundur. Sidang selesai. Baik. Salam, Ibu Suri. Mengenai pertemuan besok, hal-hal yang ku minta kau atur. Apa sudah diatur dengan benar? Tenang saja, Ibu Suri. Besok kita buat para cendekiawan hebat itu bungkamkan kaisar. Asalkan kaisar kehilangan muka di depan semua orang, dia akan kehilangan dukungan rakyat dan mengukuhkan reputasinya sebagai penguasa kejam dan tak bermoral. Benar, meski kaisar pegang kuasa militer, dia berani tapi tanpa strategi. Dia cuma tiran di mata dunia. Bagus. Kali ini, di depan semua orang, aku akan jatuhkan kaisar itu. Beri jalan untuk para pejabat. Beri jalan. Ada apa ini? Pertemuan Agung tahun ini, kenapa banyak orang di sini? Para menteri istana juga hadir. Apa kau belum dengar? Kaisar akan berdebat dengan cendekiawan, bahas urusan negara. Apa? Kaisar boneka itu juga datang. Ku dengar dia tidak pernah menghadiri sidang pagi. Mana mungkin dia tahu cara memerintah negara? Benar. Hari ini, pangeran hingga rakyat jelata berdesak-desakan ingin masuk untuk melihat tontonan. Lihat tontonan? Lihat dia aja, mempermalukan diri sendiri. Wah, ini panggung guru besar. Hei, lihat, itu Tuan Kevin. Benar-benar Tuan Kevin. Dia orang yang sangat berbakat, cendekiawan hebat yang berilmu tinggi. Kehormatan besar bisa mengundang Tuan Kevin hari ini untuk memberi kuliah bagi akademi kita dan Xia Agung. Panggung guru besar Akademi GC adalah altar suci di hati setiap cendekiawan negeri ini. Hanya yang berilmu tinggi yang layak memberi kuliah di sini. Benar. Aku juga berterima kasih pada kalian berdua karena memberi kami kesempatan untuk mendebat urusan negara dengan kaisar. Kaisar bodoh dan tidak kompeten. Dengan gabungan bakat kalian, kalian pasti bisa membungkamnya.
membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Setelah hari ini, Tuan Kevin dan para cendekiawan akan terkenal di mana-mana dan disanjung di seluruh negeri. Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri telah tiba. Lihat itu. Mengingat ilmu dan status Tuan Kevin, bahkan Ibu Suri, harus tunjukkan rasa hormat padanya. Tepat. Hei, lihat Kaisar. Kenapa dia tak bungkuk ke Tuan Kevin? Yang Mulia, apa anda tidak menghormati seluruh cendekiawan di kerajaan ini? Confucius menjunjung kesopanan sebagai cendekiawan hebat. Kalian tak tahu, hanya aku yang layak duduk di kursi tinggi ini. Tuan, check-in berhasil. Anda dapat 6 gerbang. Sebagai badan intelijen, Anda tahu urusan dunia dalam sekejap. Tak kusangka Kaisar begitu. Sombong dan kasar. Tidak beradab. Dia mau debat soal pemerintahan. Bagiku, dia cuma tiran kejam. Benar. Yang Mulia Tuan Kevin adalah seorang sarjana Konfusianisme. Pengetahuannya sangat dalam. Dia dikenal sebagai beraninya kau tidak sopan. Turun dari mimbar guru sekarang guru bangsa. Kenapa kau pikir pengetahuannya lebih dalam dariku? Tertulis di buku, yang mampu jadi guru dengan bakat dan pengetahuanku, akulah yang seharusnya di atas. Mimbar guru ini dihormati seluruh cendekiawan negeri ini. Konyol, aku sudah belajar puluhan tahun. Yang Mulia masih muda. Tapi anda pikir bisa mengalahkanku dalam debat akademis? Benar, aku datang ke akademi hari ini untuk debat seni pemerintahan. Baiklah, karena Yang Mulia begitu angkuh, biarkan debat segera dimulai. Jangan buru-buru. Ada titah lisan yang harus ku sampaikan dulu. Yang Mulia, takut kirim seseorang. Minta bantuan ahli? Benar. Yang Mulia itu kurang berilmu. Bagaimana mungkin dia menang debat melawan Tuan Kevin? Dia terdengar hebat tadi. Sekarang, dia panggil bala bantuan. Kaisar, jangan lupa taruhan kemarin. Kalau tidak ikut sendiri, akan dianggap kalah. Butuh bantuan orang lain. Jika Yang Mulia berbakat dan berpengetahuan, kenapa sejak naik takhta tak ada yang dicapai? Ibu Suri pegang semua kekuasaan. Kau bilang apa? Aku tidak capai apa-apa. Ibu Suri peduli pada negara, wajar baginya memerintah dari balik tirai. Kalau tidak, siapa yang akan memerintah kerajaan? Tentu saja aku. Dengan pasukan sendiri, bertindak sendiri. Mereka menentang perintah istana. Sia besar, dikepung masalah dari dalam dan luar. Hati rakyat resah mengandalkan Yang Mulia. Gerombolan utara menyerbu, menjarah rakyat kita. Di selatan, suku-suku. Di perairan, banjir mengamuk, menenggelamkan lahan luas. Di gurun barat, pengawal kekaisaran kurang gaji. Di dataran tengah, raja-raja bawahan. Mengingat semua ini, bisakah Yang Mulia jelaskan cara memerintah kerajaan ini? Pidato yang begitu panjang, dia benar-benar datang. Dengan persiapan? Masalah sesulit ini. Bahkan aku pun tak tahu caranya. Dia cuma kaisar boneka. Mana mungkin dia punya solusi. Sia besar lama digerogoti masalah pelik. Satu langkah pengaruhi segalanya. Bertindak gegabah akan mengguncang fondasi Sia besar. Siapa saja bisa bertanya, Tuan Kevin, karena kau sudah lihat kesulitan yang dihadapi Sia besar, apa kau punya solusi? Ya. Bagaimana dengan kalian, para menteri? Hamba bertanya pada Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia malah tanya orang lain? Jangan-jangan Yang Mulia tak bisa jawab. Kaisar boneka saja, apalagi cendekiawan hebat, mungkin tak bisa cari solusi bagus. Tepat. Solusinya pasti ada. Sia besar takkan selama ini. Kau paham, Kaisar?
Kau tak becus pimpin Sia besar. Kaisar tak bisa berikan cara memerintah negara. Harus turun tahta untuk yang lebih layak sesuai taruhan kita. Hamba, mohon, Yang Mulia, turun dari mimbar. Tidak pantas berdiri di sana. Semua pejabat dan cendekiawan berbakat sedang kebingungan. Apalagi Yang Mulia, hari ini Yang Mulia akan digulingkan. Hamba mohon Ibu Suri, keluarkan titah gulingkan Kaisar. Berisik. Kapan aku bilang, aku tak punya cara memerintah negara? Ada solusi? Tadi kau cuma tanya orang lain, solusi apa yang mungkin kau miliki? Aku cuma mau lihat kalian beneran. Sampah tak berguna. Hasilnya seperti dugaanku. Kau, dalam urusan negara, amankan urusan dalam negeri dulu. Wilayah perairan banjir, perlu bangun saluran air dan buka lumbung bantuan. Kembalikan lahan gembala jadi padang rumput dan batasi lahan untuk tanam bibit. Kita kirim pasukan, garap lahan tani untuk mandiri pangan. Dengan cara ini, kita bisa menenangkan rakyat. Kirim utusan ke luar negeri, berunding dengan suku utara untuk keuntungan bersama. Masing-masing ambil yang dibutuhkan. Kirim cendekiawan untuk mengajar suku-suku selatan. Didik mereka baca tulis dan budayakan adat istiadat mereka. Kerahkan pasukan besar ke kedua perbatasan sebagai pencegah. Gunakan pendekatan keras dan lunak. Setelah Sia besar pulih, kita akan menaklukkan mereka dalam satu serangan. Hebat, masuk akal. Tak kusangka Yang Mulia berpandangan jauh. Aku meremehkannya. Adapun Raja Bawahan, keluarkan dekret rahmat. Izinkan putera Raja Bawahan mewarisi tanah, pasukan dan harta benda. Mereka akan saling berebut. Kekuatan mereka melemah akan jadi fondasi kebijakan nasional kita. Ada yang keberatan? Tuan Kevin? Apa kau keberatan dengan jawabanku? Hamba tidak punya bantahan. Dengan pemerintahan ini, kebangkitan Sia Agung sudah dekat. Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia bijaksana. Tidak, itu tidak benar. Bangun sistem irigasi, bagikan gandum dari lumbung, kerahkan pasukan. Semua butuh uang dan gandum. Sia Agung sudah kosong. Menteri Keuangan, saya paham soal ini. Sia Agung dapat uang dari mana? Sampai punya gandum sebanyak itu. Buat kamu hamburkan. Benar sekali. Kalau ada dana, sebagai PM, mana mungkin aku tak bisa rencanakan bantu negara. Betul Anda tak punya dana? Strategi yang Anda sebutkan hanya teori di atas kertas? Tidak praktis dan omong kosong. Ini sama sekali bukan bakat atau pengetahuan sejati. Perkataan Menteri masuk akal. Sumber daya Sia Agung sangat langka. Dari mana kita dapat uang dan gandum untuk langkah-langkah yang mulia? Tepat. Tak ada uang dan gandum. Itu masalah paling mendesak di Sia Agung. Jika tidak diselesaikan, kebijakan negara apapun hanya omong kosong. Hanya beberapa kata-kata sombong dan dia hampir menipu semua orang. Masalahnya cuma uang dan gandum. Kita akan memilikinya setelah menyita harta mereka. Sita harta? Geledah rumah cara bodoh. Aku heran kau bisa memikirkannya. Kau, kaisar boneka terkurung di istana. Kamu gak tahu soal dunia luar. Atas dasar apa kau geledah mereka? Baginda, kau tak berniat bertindak gegabah di depan para cendekiawan? Gegabah. Aku akan menggeledah rumah hari ini dan aku akan melakukannya agar kalian semua paham sepenuhnya. Yang Mulia, kami sudah menemukan semuanya. Mereka adalah Agen-agenku, badan intelijen terhebat di negeri ini. 6 gerbang. 6 gerbang. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Baginda, berhentilah bermain. Permainan misterius ini, apa gunanya badan intelijen sialan itu? Strategi pemerintahanmu itu cuma omong kosong. Mana uangmu dan gandummu? Kemewahan yang mulia di masa lalu dan kegemaran akan kesenangan membuat kas negara kosong. Omong kosong. Pejabat yang membentuk komplotan untuk keuntungan pribadi melalui korupsi dan suap. Yang Mulia, sebaiknya punya bukti untuk tuduhan seperti itu. Dulu, Baginda juga bicara omong kosong. Dan akhirnya sia-sia. Benar. Kalau mau fitnah orang, selalu bisa cari alasan. Ini terus berlanjut. Akan menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat. Siapa yang berani menjadi pejabat kalau begitu? Shato, bahkan strategi pemerintahanmu diterima semua cendekiawan di negeri ini. Apa gunanya? Setiap menteri di sini adalah orangku. Tanpa perintahku, kau tak punya uang dan gandum. Siapa yang mau kerja untukmu? Kau ingin bukti? Baiklah. Maka aku akan membacakannya untuk kalian semua.
Seperti lintah darat, dia berulang kali gelapkan gandum bantuan bencana dan terima lebih dari 600,000 tael wang suap. Pejabat terlibat dan pejabat tinggi lain dari banyak wilayah di rumahnya. Tersembunyi di balik dinding palsu, ada 8,5 juta tael perak batangan. Sejak jadi Menteri Kewangan Quentin, dia sita 3,000 rumah warga, gelapkan 100,000 mu tanah subur. Dia juga kelola rumah bordel, tempat judi dan bisnes ilegal lain. Yang Mulia, ampuni nyawa hamba. Yang Mulia, mohon belas kasihan. Ini? Bagaimana mungkin? Yang Mulia, jangan berani-berani memfitnah pejabat istana. Fitnah. Ini salinan bukti. Aku perintahkan 6 gerbang untuk menyelidiki dan mengungkap termasuk kesaksian saksi, surat tanah sitaan dan daftar aset rumah bordel dan tempat judi. Ternyata benar, bukti penggelapan ini terperinci hingga waktu dan lokasinya. Kalian pejabat korup, benar-benar benalu. Gretsia. Pejabat korup, pejabat korup. Ibu Suri, selamatkan aku. Ibu Suri, tolong selamatkan aku. Aku belum selesai. Perdana Menteri Samuel rampas 1,000 rumah rakyat, gelapkan 200,000 mu tanah subur. Selama ujian kekaisaran, kau bersekongkol dengan putra saudagar, menerima suap untuk curang. Rumahmu ditemukan 7,370 tael perak. Yang Mulia, ampunilah hamba. Yang Mulia, ampunilah nyawa hamba. Menyerobot 80,000 mu tanah subur, pakai bahan di bawah standar untuk dan saluran air Waterlands. Total ditemukan 4,221,100 tael perak di rumahnya. Perak. Dan kau, Tuan Kevin yang sok suci, guru bangsa, sungguh menggelikan. Tuan Kevin buka sekolah palsu, bersekongkol dengan penguasa, rampas rumah dan tanah subur, culik paksa 80 wanita biasa. Kau terlibat di rumah bordel Quentin, tempat judi dan bank gelap. Tidak, dia itu. Di rumahmu ditemukan 6 juta tael perak. Termasuk di Majlis Agung Konfusianisme ini, kau terima perak dari Samuel dan Quentin untuk sengaja menentangku. Kau pikir aku tak tahu? Tidak ada hubungannya denganku. Yang Mulia, Yang Mulia, ampunilah hamba. Apa? Tak kusangka Tuan Kevin bersekongkol dengan para pejabat korup ini. Perbuatanmu membuatmu tak pantas disebut guru. Yang Mulia, ampuni hamba. Pengawal, tangkap semua orang yang ada dalam daftar. Sita aset mereka. Titah dilaksanakan. Yang Mulia, Ibu Suri, kita punya dana untuk menjalankan negara. Ibu Suri, sekarang perbendaharaan untuk mengelola negara sudah terisi kembali. Kaisar. Mulai hari ini, sesuai kesepakatan, Ibu Suri tak akan campuri urusan negara lagi. Pengawal, bawa mereka semua pergi. Yang Mulia, cepat. Jalan cepat. Yang Mulia, dengan keahlian politikku hari ini, aku bongkar dan kalahkan Tuan Kevin. Pejabat korup diperiksa dan dihukum. Aset mereka disita untuk negara, semua demi kebangkitan Syah Agong dan menyongsong era damai makmur. Di panggung sang ahli, yang terbaik jadi pemimpin. Di istana kekaisaran, yang cakap akan memegang jabatan. Aku basmi parasit negara itu, posisi pejabat kosong yang ditinggalkan akan diisi lewat seleksi Akademi Kekaisaran. Yang lulus ujian kekaisaran akan dapat jabatan resmi. Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Panjang umur Yang Mulia! Selamat, misi khusus selesai. Pemecatan pejabat korup. Misi check-in selanjutnya terbuka. Pergi ke Gunung Tai. Adakan upacara persembahan agung. Hadiah aura naga kaisar. Selamat atas kemenangan besar Anda, Yang Mulia. Ini belum saatnya untuk perayaan. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Syah Agong kini hadapi gejolak dalam dan ancaman luar. Kekuatan negara terkuras dan hati rakyat gelisah. Aku berdiri di hadapan kalian, mewarisi tekad para kaisar terdahulu untuk menyatakan jasa pemerintahanku dan menyatakan tekadku yang tak tergoyahkan, mengembalikan kejayaan Syah Agong. Aku telah menghukum mati Kasim pengkhianat dan pejabat korup. Aku telah membersihkan istana dari kotoran dan mengangkat orang berbudi luhur dan cakap. Oleh karena itu, aku akan mengikuti teladan orang bijak kuno kita, memilih hari baik untuk mendaki Gunung Tai dan melakukan upacara persembahan agung. Biarkan langit dan bumi menjadi saksi, matahari dan bulan menjadi bukti, semua roh dan dewa mendengarkanku. Yang Mulia, Anda ingin upacara persembahan.
Apa? Yang Mulia, Anda ingin mengadakan upacara persembahan agung? Apa hamba tidak salah dengar, Kaisar? Anda berani adakan upacara persembahan agung demi kehormatan anda sendiri. Kenapa aku tak boleh? Aku untuk upacara persembahan agung? Ini tak masuk akal. Upacara persembahan agung menciptakan era damai makmur. Mereka teladan kebajikan pencapaian luar biasa. Penguasa berbakat berwawasan. Tapi anda belum capai apapun, namun berani anggap diri tinggi hingga mimpi naik Gunung Tai. Yang Mulia, Anda berhasil membersihkan sebagian faksi Ibu Suri dan ambil alih kekuasaan. Anda bukan lagi kaisar boneka. Tapi upacara ini terlalu dini. Hamba khawatir Anda akan jadi. Yang Mulia belum punya jasa apapun. Terburu-buru tanpa restu langit akan meresahkan rakyat Sia besar dan menjerumuskan negara ke kekacauan. Benar, upacara persembahan butuh kehadiran utusan dari semua bangsa lain. Jika tak bisa buktikan diri sebagai penguasa bijak, upacara ini jadi lelucon yang hancurkan nasib Sia besar. Anda pastikan kehancuran sendiri. Kalau begitu, bukan hanya raja bawahan di perbatasan yang berambisi, bahkan negara tetangga akan kirim pasukan ke perbatasan bersekongkol untuk bagi wilayah Sia besar kita. Mohon pertimbangkan lagi, Yang Mulia. Mohon pertimbangkan, Yang Mulia. Pertimbangkanlah, Yang Mulia. Dan apa yang membuat kalian berfikir bahawa aku bukan kaisar yang agung sepanjang masa? Penguasa yang bijaksana di era ini. Ya. Dia menang 1 ronde. Tak kusangka kesombongan tumbuh di kepalanya. Dia usulkan upacara sekarang. Sempurna, dia masuk perangkap buatannya sendiri. Aku kabulkan keinginanmu. Mari kita lihat. Kau tanggung akibatnya. Karena kau ingin upacara, aku akan umumkan pada dunia. Utusan tiap negara diundang pada hari upacara. Iringan kereta dan kavaleri besar disiapkan. Biarkan berita menyebar. Bangun momentum ke Gunung Tai. Agar seluruh rakyat saksikan peristiwa akbar ini. Ibu Suri Anda. Ibu Suri, kau sengaja cari gara-gara. Apa tujuanmu? Berani sekali Permaisuri. Kau tak pantas bicara begitu padaku. Permaisuri Yang Mulia sendiri yang usulkan upacara ini. Semua yang hadir dengar jika beliau tarik ucapannya. Apa kata rakyat? Bahawa Yang Mulia tak punya pendirian atau lebih parah, tak layak memimpin. Omong kosong, kaulah yang mengipasi api, memojokkan Yang Mulia tanpa jalan keluar. Permaisuri, balas niat baik dengan jahat. Tak bisa bedakan kawan lawan. Kau fikir kaisar tak pantas duduk di tahta dan kurang kebajikan untuk upacara persembahan di Gunung Tai? Konyol. Aku cuma merasa waktunya belum tepat. Cukup. Keputusanku sudah bulat. Besok kita berangkat ke Gunung Tai untuk mengadakan upacara persembahan. Upacara persembahan. Yang Mulia akan melakukannya. Yang Mulia. Ibu Suri, Anda biarkan kaisar lakukan ini. Apa kau fikir petanda langit akan muncul dan upacara sukses? Tentu tidak. Dia cari malu sendiri. Karena itu, kita harus sebarkan kabar ini seluas-luasnya. Biarkan semua bangsawan dan raja bawahan serta negara tetangga mengetahuinya. Kabar kegagalan upacara tersebar membuktikan Sialing tak pantas bertahta. Kepercayaan rakyat goyah. Faksi kuat berbalik melawannya. Semua akan mengincar tahta Sia Agung. Kekacauan melanda negeri. Kita tak perlu turun tangan. Sia Agung hancur dari dalam. Bersekutu dengan kepala suku Rong Barat. Sapu dataran tengah dalam satu serangan. Pergilah sebarkan berita. Pastikan seluruh negeri tahu rencana upacara kaisar di Gunung Tai. Baik. Tunggu. Kabari Pangeran Wu sang panglima. Suruh siapkan pasukan. Aku beritahu kakak ketiga. Dia punya pasukan kuat dan tangguh. 300,000 prajurit. Tak ada raja bawahan yang bisa menyainginya. Ini jamin kemenangan mutlak kita. Apa? Pasukan sudah di perbatasan. Yang Mulia sudah ke Gunung Tai untuk upacara persembahan. Konyol? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah Permaisuri mencoba menghentikannya? Permaisuri memang mencoba membujuk Yang Mulia. Tapi keputusan Yang Mulia sudah bulat. Aku takut beliau sudah melakukan arak-arakan besar menuju Gunung Tai. 100,000 prajurit suku utara berkumpul di perbatasan kita. Jika upacara persembahan Yang Mulia gagal, Mereka akan manfaatkan momen ini untuk serang. Ini akan menjerumuskan Sia Raya ke perang berdarah. Dan rakyat kita akan sangat menderita.
Lihat upacara megah hari ini. Utusan dari hampir semua negara hadir. Mereka datang untuk melihat kita dipermalukan. Benar. Yang mulia abaikan musuh di depan mata dan mabuk ambisi sendiri. Berani lakukan upacara di Gunung Tai. Hari ini, aku takut dia tak hanya mempermalukan keluarga kekaisaran, tapi juga menghancurkan Siaraya. Hari ini, aku mendaki Gunung Tai. Memandang luas wilayah kekuasaanku dan tekadku yang tak tergoyahkan, aku sumpah akan perluas wilayah kita. Tundukkan semua suku barbar. Jamin fondasi Siaraya untuk selamanya. Sungguh bualan kosong. Dulu, hanya saat Kaisar Ilahi muncul di Siaraya, upacara persembahan di Gunung Tai diadakan. Aku tak percaya Kaisar Hijau itu akan berani tempuh jalan sama. Langit cerah sekali. Dia naik ke altar nanti. Bagaimana pertanda surga muncul? Bukankah itu bukti surga meninggalkannya? Sepertinya sudah tiba waktunya bagi Siaraya untuk mencari Kaisar baru. Keadaan darurat di mana-mana. Kenapa bisa secepat ini? Tentu saja, karena Kaisar kita sudah bertindak di luar batas. Dia bersikeras adakan upacara sia-sia di Gunung Tai. Sudah kuperingatkan dia. Tapi sayangnya, dia tak mau dengar nasihatku. Yang mulia bertindak gegabah. Lebih baik Ibu Suri kembali memerintah dari balik tirai. Setidaknya dia tidak membahayakan pilar-pilar utama negara kita. Atau kita dukung wali raja. Jadi kaisar baru. Setidaknya kita amankan kesetiaan Pangeran Wei, raja bawahan terkuat. Gawat jika upacara persembahan gagal. Perang takkan terelakkan. Maka, bukan hanya Yang Mulia yang jatuh, tapi ayahku di perbatasan juga dalam bahaya besar. Yang Mulia, hentikan upacara ini. Jika kabar kegagalanmu tersebar, itu akan percepat kehancuran Sia Agung. Permaisuri, kenapa kau yakin aku akan gagal dalam upacara ini? Yang Mulia, di saat genting ini, tak menghadapi kenyataan. Lihat langit, ada pertanda baik. Permaisuri, itu karena aku belum naik ke altar. Begitu aku naik, langit sendiri yang akan menjawab. Anda, sudahlah. Ini salahku sebagai permaisuri. Ku gagal membujuk Yang Mulia. Kaisar, tanpa prestasi apapun, kau berani lakukan upacara persembahan. Kau bikin negeri ini kacau balau dan guncang kepercayaan rakyat. Buka pintu bagi musuh kita. Ini semua salahmu. Kejahatan? Kebutaan kalian membuatku takjub. Saat kakiku menginjak altar itu, langit akan berubah. Itu akan nyatakan aku titisan naga sejati. Lalu seluruh hati rakyat negeri ini akan jadi milikku. Setiap perbatasan akan tunduk. Setiap krisis yang kalian takutkan akan lenyap seperti kabut kena matahari. Hanya khayalan, penipuan diri. Syatok, kau tahu kan? Turun dari tahta sekarang. Biarkan Ibu Suri dan aku selamatkan sisa-sisa Sia Agung. Sekumpulan hama, berani kalian inginkan tahta. Kalau begitu saksikanlah, lihatlah arti sebenarnya mandat langit. Nasib Sia Agung ada di pundakku. Langit berubah. Bukan. Ini Yang Mulia yang memicu respons surgawi ini. Surga dan manusia bersatu. Apa? Bagaimana bisa begini? Pertanda surgawi benar-benar muncul. Mungkinkah Yang Mulia, penguasa bijak yang dinanti Sia Agung? Upacara persembahan berhasil. Sia Agung, selamat. Kita selamat. Mustahil, dia cuma boneka belum lama ini. Bagaimana bisa? Langit cerah sekali barusan. Guntur menggelegar, kilat menyambar. Shetok, trikotor, apa kau mainkan? Aku adalah putra langit. Kehadiranku di Gunung Tai memerintahkan jawaban surga. Apakah Yang Mulia benar-benar penyelamat takdir Sia Agung? Kita tamat? Aku harus lapor ke ketua. Sia Agung telah lahir. Penguasa cerdas dan strategis. Sial. Kaisar benar-benar putra langit. Tidak, aku harus kabar segera. Ayah harus mundur atau suku utara akan hancur lagi. Terusir dari padang rumput selamanya. Tunggu, ini bukan awan keberuntungan. Gutur pertanda bencana. Ini tak mungkin pertanda baik. Benar. Kaisar pasti memancing amarah surga. Peringatan hukuman ilahi tiba. Menurut catatan sejarah, saat penguasa bijak lakukan upacara, tanda keberuntungan muncul. Selalu cahaya emas berkilau atau awan warna-warni memukau. Tak pernah pemandangan mengerikan begini. Ibu Suri benar. Bagaimana mungkin? Kaisar tak berguna sepertinya takkan pernah dapat restu surga. Jadi begitu. Hanya peringatan palsu. Sepertinya saat penghakiman Sia Agung telah tiba. Habislah sudah. Surga murka. Apa yang bisa kita lakukan? Hukuman surga turun akan menyiksa negeri ini. Hancurkan Sia Agung jadi puing. Benar, Kaisar.
untuk selamatkan Sia Agung dari bencana ilahi. Kau harus turun tahta sekarang dan tebus dengan nyawamu. Tak ada jalan lain yang diterima surga? Yang mulia, turun dari altar. Hamba akan berlutut dan berdoa pada langit untuk memohon belas kasihannya. Mengerikan sekali. Petir ilahi tak kunjung reda. Hanya kematian Kaisar yang tebus dosa ini dan akhiri malapetaka ini. Kecuali Kaisar bunuh diri, kemurkaan langit takkan reda. Siapa pun yang melindunginya adalah kaki tangan kejahatannya, mengkhianati rakyat Sia Agung. Ibu Suri, hentikan hasutan ini. Hasutan? Lalu bagaimana kau jelaskan petanda mengerikan ini? Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap Kaisar dan hukum mati dia. Apa kalian ingin menyaksikan kehancuran Sia dengan mata kepala sendiri? Siapa pun yang bunuh Kaisar sekarang akan dikenal sebagai penyelamat bangsa. Yang sebagai pahlawan terhebat, gelar, tanah, harta akan jadi hadiah dari istana. Selama aku di sini, tak ada yang boleh sentuh Yang Mulia. Yang Mulia, lari. Hamba akan tahan mereka. Nyawaku perisai keluarga, Kekaisaran Sia Agung. Lapor. Gerombolan utara hancurkan 2 benteng. Pasukan 100.000 orang kepung kota Jenderal Besar. Suku Selatan bunuh Gubernur Prefektur Jian, jarah wilayah Barat Daya. Apa? Sia Agung diambang kehancuran. Yang Mulia harus menyerahkan nyawa sebagai korban di gunung ini. Lagi pula, upacara pengorbanan ini kehendak Yang Mulia sendiri. Rakyat jelata jangan sampai menderita. Berikan pedang pada Kaisar. Biarkan dia akhiri hidupnya sendiri di puncak Gunung Tai. Kalian semua, orang buta dan bodoh yang menyedihkan. Terlihat tanda ilahi di depan kalian ini. Kau cuma main sandiwara jadi Kaisar. Bukannya cegah bencana ini. Kau malah cari alasan. Kau bawa kehancuran buat Sia Agung. Yang Mulia, hentikan. Kalau begini terus, Sia Agung, kita tamat. Yang Mulia, pikirkan negara dulu. Korbankan diri demi negara. Jangan hancurkan nasib Sia Agung. Kalian menyebut ini pertanda buruk. Tidak. Ini jelas pertanda baik. Bukti bahwa akulah penguasa zaman ini. Apa ini? Buka mata buta kalian dan lihat baik-baik. Aku adalah orang yang dipilih oleh Mandat Langit. Tuan, check-in selesai. Anda dapat aura naga sejati Sia Agung. Sebagai bukti hak kekaisaran Anda untuk memerintah. Apa? Naga sejati menampakkan diri. Naga sejati menampakkan diri. Ini pertanda baik, tak tertandingi dalam sejarah. Sia Agung akan bangkit. Penjelmaan naga ilahi. Yang Mulia benar-benar orang terpilih. Naga ilahi sungguhan. Hewan suci Sia Agung muncul. Sia Agung akan punya kaisar langit lagi. Kita tak bisa lawan dia. Ayahanda harus segera mundur. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Dia seharusnya hanya kaisar boneka. Bagaimana ini mungkin? Ini kekuatan ilahi Sia Agung. Sudah lihat jelas. Penjelmaan naga ilahi. Pertanda ini belum pernah ada. Dan takkan terlihat lagi. Yang Mulia akan pulihkan kejayaan Sia Agung. Selamatkan rakyat dari penderitaan. Taklukkan seluruh negeri. Tundukkan barbar. Dan jadi kaisar langit berikutnya. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia selamanya. Sekarang, kalian kerajaan-kerajaan kecil. Siapa yang masih berani meragukan?
Akulah kaisar sepanjang masa. Sekarang, siapa di antara kalian masih berani meragukan? Aku kaisar terhebat sepanjang masa. Hormat kepada Kaisar Langit Sia Agung. Para barbar ini hanya tunduk pada kekuatan. Kini mereka lihat yang mulia. Sebagai titisan naga sejati, krisis perbatasan akan teratasi. So, about your rebellion, how should I handle it? Hamba akan segera kembali. Ceritakan semua pada ayah hamba. Minta dia tarik pasukan. Kami juga akan kirimkan 1.000 sapi dan domba sebagai maaf. Nyatakan sebagai negara bawahan. Bayar upeti tahunan. Persembahkan 100 tahil emas. Kami hanya mohon kedua negara bisa berhubungan baik kembali. Kami, suku selatan, siap serahkan 100 kulit hewan dan 1.000 permata. Janji takkan ganggu rakyat yang mulia lagi. Mohon pengampunan yang mulia. Masih kurang. Tapi ini... Kalau begitu, Soal tawaran kalian, aku mau 100 kali lipat. Negara lain juga harus sama. Jika tidak, aku serang kalian. Saksikan kekuatan sejati Sia Agung. Apa? Kalian tidak bersedia? Kami tak berani. Hamba akan kembali. Kan kami diskusikan dengan kepala suku. ini masalah penting. Kami tak bisa putuskan sendiri. Kenapa masih berdiri di situ? Inyahlah, pergi lapor. Baik. Yang mulia, setelah anda memunculkan aura naga sejati, nama anda akan dikenal luas, dipuji seluruh rakyat. Yang mulia, setelah Anda mengintimidasi orang barbar itu, Ayah Permaisuri, jenderal besar yang jaga perbatasan utara, juga akan aman dari bahaya. Selamat Yang Mulia! Yang mulia, meski orang barbar sudah lihat kekuatan si Agung sendiri, upeti yang Anda minta terlalu besar. Mereka tak bisa serahkan tepat waktu, lalu bersatu memberontak. Aku ingin bangsa barbar memberontak. Apa? Kalau mereka mundur karena takut, bagaimana aku bisa taklukkan semua bangsa dan satukan dunia? Hamba tidak menyadari ambisi yang mulia. Begitu, Luhur? Tapi usia penjajah asing harus tabirkan urusan dalam negeri dulu. Ibu Suri, Pangeran Wali, kalian berdua hasut pejabat istana sebab kebohongan tipu rakyat dan coba bunuhku. Ini kejahatan pantas dihukum mati. Kalian mengakui kejahatan ini. Kejahatan pantas dihukum mati. Aku khawatirkan keselamatan Sia Agung. Salahnya apa? Kaisar, sakiti Ibu Suri. Pangeran W tak akan ampunimu. Yang mulia, jangan lawan Ibu Suri sekarang. Kekuatan militer si Agung sebagian besar di tangan kakak ketiga, Ibu Suri Pangeran Wei. Jika dia memberontak di prefektur Qi, istana akan kesulitan melawannya. Hanya akan menyebabkan kekacauan nasional dan penderitaan besar bagi rakyat. Ibu Suri khawatir tentang hukuman langit untuk rakyat. Itu sebabnya dia cemas. Mohon pengertian anda. Benar, Yang Mulia, upacara telah sukses. Lupakan masalah ini. Itu sebabnya Ibu Suri pemberani. Karena Pangeran Rubiu pimpin pasukan di prefektur Qi. Lawan istana secara terbuka. Kaisar, jaga ucapanmu. Kendali Pangeran W atas militer untuk mengabdi pada negara. Kalau begitu aku menuntut agar Pangeran Wei menyerahkan stempel militernya dan mengembalikan kekuasaan militer ke Istana Si Agung. Kau mau stempel militer? Ambil sendiri dari kediaman Pangeran Wei. Cuma penasaran, kau punya nyali nggak? Serahkan kekuasaan militer. Dalam mimpimu, ini kartu as terpenting. Kalau berani ke prefektur Qi, kau pasti tak akan kembali. Yang mulia, jangan pergi ke prefektur Qi. Pergi ke sana sekarang, sama seperti masuk kandang singa. Nasib Anda di tangan mereka. Yang mulia, merebut kekuasaan militer perlu perencanaan matang. Yang Mulia, Pangeran Wei sudah lama memimpin tentara. Dia takkan menyerahkannya dengan mudah. Prefektur Qi. Jangan pergi ke prefektur Qi. Anda tidak boleh pergi ke prefektur Qi, Yang mulia. Selamat, Tuan Rumah. Atas selesainya upacara di Gunung Taib, buka misi check-in berikutnya. Pergi ke prefektur Qi, ke kediaman Marsekal Pangeran W. Hadiah, 100.000 penunggang naga salju agung, pasukan elit terbaik di dunia. Di kolong langit ini, tak ada tanah yang bukan milikku. Ada tempat yang tak bisa ku datangi. Besok aku ke prefektur Qi, kunjungi kediaman Pangeran Wei, perintahkan marskal, serahkan stempel militernya. Baiklah, janji adalah janji. Kaisar akan panggil raja-raja bawahan dari seluruh wilayah untuk berkumpul di kediaman Pangeran W demi jamuan penyambutan untukmu. Kamu kuasa militer kan? Kalau begitu, mengapa tidak rebut kekuasaan militer raja bawahan sekalian? Ingin selesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Yang mulia, Kalau begitu, aku merepotkanmu. Ibu Suri, lihat saja nanti di perjamuan kediaman Pangeran Wei. Bagaimana aku lumpuhkan militer mereka lewat secawan Arab. Kaisar, aku tunggu di kediaman Pangeran Wei. Yang mulia, ini pasti jebakan Ibu Suri. Wilayah Qi basis faksi Ibu Suri. Pangeran Dewi sudah lama di sana. Dia takkan mudah menyerahkan kekuasaan militernya padamu. Aku punya rencana sendiri. Yang mulia. Ibu Suri,
Ritual hari ini tersebar kurang dari sebulan. Hamba takut posisi Kaisar akan kokoh jika Anda serahkan stempel militer. Bukankah kita akan? Bodoh, kau pikir aku berniat beri kuasa militer ke Shetok? Berniat beri kuasa militer ke Shetok. Sampah itu tak punya jasa atau kebajikan. Tapi dia memicu pertanda langit. Dan berhasil dalam ritual, membuktikan pencapaian masa depannya. Tak akan kalah dari kaisar terdahulu. Tapi ini cuma bukti. Dia ada sedikit potensi. Mumpung sayapnya belum tumbuh sempurna, kita harus basmi sejak dini. Jadi, maksud Ibu Suri, Stempel militer itu hanyalah umpan. Tujuan sejatiku adalah menjebaknya tanpa jalan keluar. Menyiapkan perjamuan maut untuk Shetok. Dan bertaruh habis-habisan. hamba mengerti. Dia datang. Bawa nyawa. Kita bunuh dia. Ambil posisinya. Kalau dia tidak datang, dia tak akan punya pasukan dan kekuasaan. Dan tetap di bawah kendaliku. Dia akan di semua dunia. Dan jadi kaisar boneka. Taktik mundur untuk maju ini sungguh brilian, Ibu Suri. Kaisar, kali ini aku akan pastikan kau tak punya jalan keluar. Permaisuriku, sudah larut. Kenapa kau belum tidur? Yang mulia, Pangeran Wei berambisi besar Diki, pimpin 200.000 pasukan. Ibu Suri, panggil raja-raja bawahan. Mereka punya motif tersembunyi. Jika ke sana, Yang mulia, situasi akan merugikanmu. Aku paham. Anda mengerti kenapa? Yang mulia masih bersikeras pergi ke wilayah Qi. Dia mulai jatuh hati padaku. Kekhawatirannya padaku saat ini. Bukti terbaik. Jika aku acuh tak acuh dan menyia-nyiakan wanita cantik di pelukanku, aku buta soal asmara. Di kehidupan lampau, aku boneka lemah dan tak kompeten. Pernikahanku dengan Permaisuri diatur oleh mendiang kaisar. Tak ada kasih sayang tulus di antara kami. Permaisuri memandang rendah diriku. Dia tak pernah tidur sekamar denganku. Tapi di kehidupan ini, tindakanku pelan mengubah pandangannya. Melakukan hal yang ku tahu mustahil. Itulah yang menunjukkan jati diri seorang kaisar. Demi Xia Agung, demi kerajaan, aku bersedia menanggung risiko ini sendirian. Dari sekadar boneka hingga merebut kekuasaan. Setiap langkah penuh bahaya, bagaikan berjalan di atas es tipis. Dan aku tahu, langkah selanjutnya ini hampir pasti akan menjemput ajal. Tapi jika aku benar-benar akan mati, satu-satunya penyesalanku adalah tidak pernah tidur bersama dengan permaisuriku. Memeluk wanita cantik sepertimu saat terlelap. Yang mulia, Permaisuriku, jangan salah paham. Kalau tak mau, aku tak paksa. Kau boleh pergi. satu-satunya penyesalan yang mulia ternyata adalah diriku. Yang mulia, saya adalah permaisuri Anda. Melayani Anda adalah hal yang saya lakukan dengan sukarela. Kalian sudah dengar? Kaisar Xia Agung berani datang ke prefektur Qi. Kejadian baru-baru ini, turunnya naga di Gunung Tai. Hanya rumor belaka. Bagaimana orang bodoh jadi kaisar terhebat? Benar. Oh, lapor! Ibu Suri dan Pangeran Wali! Toh, tiba! Salam, Ibu Suri. Salam, Ibu Suri. Bangunlah. Terima kasih, Ibu Suri. Ibu Suri, Persiapannya bagaimana, Pangeran Wu? tenang saja Ibu Suri. Semuanya siap. Kaisar tiba, dia terperangkap. Dia takkan bisa lolos. Perjamuan hari ini, jebakan untuk Kaisar. Itu di kediaman. Ini juga bagi saya dan kalian semua. Perayaan kemenangan kita. Lapor! Yang mulia! Kaisar akan segera tiba! Aku akan pergi. Biarkan saja pangeran sedang menjamu tamu. Biarkan Kaisar menunggu di luar. Baik! Mengenai Kaisar, kita harus mempermalukannya sebelum membunuhnya. Barulah kebencianku terpuaskan. Kenapa Pangeran W belum kirim orang sambut Yang mulia? Sungguh tidak sopan. Yang mulia, hamba akan pergi mengumumkan kedatangan Anda. Baik. Tunggu. Siapa kau? Mana surat pemberitahuanmu? Surat pemberitahuan apa? Buka matamu dan lihat. Ini adalah Yang Mulia, Kaisar Xia Agung. Jadi, ini Yang Mulia. Kekuasaan Kaisar tak sampai sini. Orang sepertiku mana tahu. Tunggu di sini. Aku lapor Pangeran Due dulu.
Tak disangka Kaisar. Baru tiba di Qi, pintu ditutup di depan hidungnya. Perjamuan malam ini bakal kacau. Benar. Di prefektur Qi, Pangeran Wei adalah kaisar sebenarnya. Harimau pun tunduk di sini. Dan naga pun harus melingkar. Salah Kaisar sendiri. Tidak tinggal ibu kota. Malah kesini cari mati. Dia tidak tahu diri. Lancang sekali. Yang Mulia sudah tiba. Keterlaluan membiarkannya menunggu di luar. Berhenti di situ. Cuma jenderal bawahan. Berani lancang. Kau tidak menghormati Yang Mulia dan aku. Kediaman Pangeran Wei, ya? Benar-benar pamer kekuasaan. Aku jenderal tertinggi Pangeran Wei. Veteran yang telah banyak bertempur. Aku cuma taat aturan militer. Semoga Yang Mulia dan Permaisuri paham. Aturan. Sepanjang sejarah, bawahan menunggu untuk menghadap kaisar. Tak pernah ada kaisar yang menunggu untuk menghadap bawahannya. Itu aturannya. Berhenti! Bahkan kau kaisar sekalipun menerobos kediaman Pangeran W dan menentangnya, kau akan berakhir mengenaskan. Lalu jika lawan aku, tahu akibatnya. Tangkap dia! Yang Mulia. Akibat dari menentangku adalah saat putra langit murka. Jutaan mayat akan bergelimpangan. Selamat Tuan, berhasil check-in di kediaman Pangeran W. Hadiah 100.000 kavaleri naga salju agung. Tak terkalahkan untuk taklukan dunia. Yang Mulia gila, di kediaman Pangeran Wei. Dia bunuh jenderal terbaik Pangeran Wei. Benar. Bagaimana Pangeran Wei biarkan ini? Ayo pergi, cepat. Oh. Baik, Yang Mulia, ketidaksabaran bisa merusak rencana besar. Jika terus bertindak sembarangan, hanya akan memperburuk konflik dengan Pangeran Wei. Anjing penjaga berani menggonggong galak? Kalau tidak ku beri pelajaran. Di mana wibawa kekaisaranku? Yang Mulia. Pangeran P dan Pangeran J telah tiba. Pangeran P dan Pangeran J tiba bersamaan. Kalian memuliakan kediamanku dengan kehadiran kalian. Aku bisa lewatkan upacara persembahan kaisar, tapi untuk perjamuan Pangeran Wei, aku harus hadir. kami juga siapkan harta langka dari Rong Barat sebagai hadiah. Terimalah Pangeran W. Kalian berdua terlalu baik. Aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Terlalu murah hati, Pangeran Wei. Asal Anda ingat, kami berdua, Pangeran P dan Pangeran J, sudah cukup. Kami pimpin 100.000 pasukan yang ditempatkan di luar prefektur Qi. Siap terima perintah, Pangeran W. Bagus. Raja Vasal bersatu. Tujuan besar. Kita tak mungkin gagal. Selamat kakak ketiga. Kau bagaikan ikan di air. Hadapi kaisar akan mudah. Kita penjagal sekarang. Dia dombanya. Kaisar tak berguna itu masih di luar. Tak sadar. Sungguh menggelikan. Lapon! Yang Mulia, kabar buruk. Kenapa ribut-ribut begini? Di kediamanku sendiri, kabar buruk. Apa yang mungkin ada? Yang Mulia Kaisar memaksa masuk. Apa? Di mana Sander? Sander Jenderal! Sander, coba hentikan. Hentikan Yang Mulia. Tapi dibunuh Yang Mulia. Apa katamu? Apa katamu? Dia bilang Zander telah kuhukum mati di tempat. Apa aku tidak salah dengar? Kaisar membunuh salah satu jenderal terbaik Pangeran Wei. Apa? Bagaimana mungkin Pangeran W membiarkan ini? Benar sekali. Baguslah. Kaisar menggali kuburnya sendiri. Tak memperkeruh konflik dengan Raja Vasal. Bodoh. Kaisar, kau bernyali besar. Di kediamanku sendiri, kau membunuh orangku. Hanya seekor anjing penjaga dari kediamanmu yang begitu buta. Dia bahkan tidak mengenaliku. Dan sikapnya begitu sombong. Kenapa dia tidak boleh dibunuh? Pangeran Wei, ucapanmu lancang. Kau menantang otoritasku. Berlutut dan minta maaf sekarang. Yang Mulia, jangan bicara lagi. Kaisar, kau cari mati.
kau tidak akan keluar hidup-hidup dari kediamanku hari ini. Marsekal, kau sadar ucapannya. Aku telah membangun pasukanku di prefektur Qi. Semua demi hari. Di mana aku bisa naik ke takhta naga. Tak kusangka kau sebodoh ini. Hari ini kau datang menyerahkan nyawamu. Baik, aku terima. Marsekal, kau mau bunuh Kaisar. Memangnya kenapa? Tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar hidup-hidup hari ini. Panglima, akulah Kaisar. Beraninya kau berkhianat. Kau berniat memusuhi seluruh dunia. Dunia ini setelah aku membunuhmu akan jadi milikku. Panglima, 30,000 pengawal kerajaan ada di luar kota siap serang. Kami takkan biarkanmu bersikap lancang di hadapan yang mulia. 30.000 saja tak ada artinya. Sebaliknya, aku punya total 300.000 pasukan yang ditempatkan di prefektur Qi. Hanya dengan satu perintah, mereka akan segera menyerbu ke sini dan memenggal kepala kalian semua. Kau pikir Kaisar punya rencana sampai berani datang ke sini? Ternyata cuma gertakan sambal. Dunia akan kacau balau. Begitu Pangeran 20 bergerak, kita bisa ambil kesempatan bangkit dan merebut wilayah sendiri. Cuma 300,000 pasukan. Kalau mau, ku bisa kubur mereka bersamamu kapan saja bisa. Sombong sekali kau bicara. Kalian sudah terjebak. Tunggu perintahku untuk membantai pengawal Kaisar. Lalu mereka serbu kediaman ini. Membunuh ayam tak perlu pakai pisau sapi. Pangeran P dan Pangeran J kalian berdua. Bukankah kalian ingin menyatakan setia pada Pangeran W? Sekaranglah saat yang tepat. Ibu Suri, benar. Akan kupersembahkan sumpah setia ini sebagai ketulusanku. Benar. Biarkan pasukanku dan pasukan Pangeran P musnahkan pengawal kerajaan di luar kota untuk raih kehormatan tertinggi. Bagus. Kalau begitu aku merepotkan kalian berdua. Bantu Pangeran W, ulurkan tangan. Pengawal. Yang mulia. Kirim sinyalnya. Siap. Sinyal terkirim. 10.000 pengawal kerajaan, 100.000 pasukanku akan kepung dan musnahkan mereka. Kemenangan kita sebentar lagi tiba. Kau dengar itu? Kaisar, riwayatmu sudah tamat. Marsekal dan pasukannya sangat kuat. Komandan akan melindungimu dan menerobos jalan ke ibu kota. Mencoba kabur? Mimpi di siang bolong. Siapa bilang aku harus kabur hari ini? Akan kutunjukkan pada Raja Vasal, pasukan kalian yang dibanggakan itu hanya sekumpulan semut, bisa kau hancurkan dengan jentikan jari. Ajal dekat, masih menggertak. Dasar Kaisar tak berguna. Kau masih sombong. Pantas kau berakhir begini. Permaisuri, tinggalkan Shetok sekarang. Datang padaku dan layani aku. Aku akan biarkan kau hidup. Ibu Suri Raja Wali, kalian bersekongkol dengan Raja Vasal. Memang sama saja. Hanya orang bodoh yang tidak tahu diri yang mau memihak Kaisar boneka itu. Lihatlah, dari semua Raja Vasal yang hadir, siapa yang berani membelanya? Digaji Sia Agung, tapi tak setia pada Kaisar. Malu sekali, Yang Mulia punya pasukan kuat. Dia akan menghukum kalian berat. Dia tak punya pasukan atau kekuasaan. Seharusnya dia tak sebodoh itu. Datang ke prefektur Qi. Sungguh menyedihkan. 30.000 pengawal kekaisaran dari ibu kota juga akan dimusnahkan seluruhnya. Setelah kita bereskan 30.000 pengawal kekaisaran itu, akan tiba saatnya Pangeran W untuk kerahkan pasukannya ke ibu kota. Lapor. Lapor, Yang Mulia. Apa sudah selesai? Sepertinya pasukan Kaisar bukan tandingan sama sekali. Lapor pada Yang Mulia. Pasukan kita 100 telah musnah seluruhnya. Tak ada yang tersisa. Apa? Lapor Yang Mulia. Pasukan kita 100.000 orang. Musnah total. Tak ada yang selamat. Apa? Seluruh pasukanku habis. Itu benar. Entah dari mana muncul kavaleri. Mereka ganas kurang dari 1 jam. Pasukan kita hancur lebur. Omong kosong, pasukan 100.000. Terdiri dari pasukan elitku dan Pangeran J. Mereka yang paling hebat. Bagaimana mungkin musnah begitu cepat? Tapi Yang Mulia, benar terjadi Yang Mulia. Diam. Pangeran, pasukanmu sampah. Bagaimana bisa kalah semudah itu? Sudah kubilang, pasukan andalan kalian. Bagiku cuma sekumpulan semut. Aku bisa hancurkan mereka. Semudah balik telapak tangan. Berapapun banyaknya. Pasukan yang kalian bawa, mereka bukan tandinganku. Pangeran Dway, pasti ada kesalahpahaman. Intelijen militer pasti salah. Ini tipu muslihat Shetok untuk mengganggu moral kita. Tipu muslihat aku sangka Yang Mulia mampu sembunyikan kemampuan sedalam ini. Dia pakai strategi buat ngulur waktu. Kaisar juga punya kemampuan. Kenapa dia pakai strategi di depan Pangeran Dube? Cuma trik murahan. Rencana konyol.
Kalian semua tidak berguna. Pangeran Wei turun tangan sendiri. Baiklah, prajurit. Sampaikan perintahku. Siap. Pasukan Panglima akan segera bergerak. Kalau tidak kabur sekarang, kesempatan kita hilang. Mau kabur? Tak bisa lari. Aku sudah tutup semua jalan keluar di prefektur Qi. 300.000 pasukan kepung Qi. Setelah habisi pasukan boneka ini, tubuhmu ditarik 5 kuda. Kepalamu digantung di tembok kota prefektur Kiku. Panglima, kau terang-terangan memberontak. Menurut hukum, seluruh klanmu harus dihukum mati. Ibu Suri dan Wali Raja bukan hanya saudara Pangeran Wu. Tapi juga bersekongkol dengannya. Mereka juga harus dihukum. Dasar kaisar tak berguna. Ajalmu dekat, kau bahkan tak sadar. Beraninya kau berlagak hebat. Meski kau berlutut memohon ampun, aku dan Ibu Suri tak akan mengampunimu. Yang Mulia ancam mereka. Percuma. Kita harus cari cara lolos. Alasanku ke wilayah Qi untuk membasmi ancaman internal Xia Agung dari Raja-Raja Fasal dan menghapus ancaman. Aku harus menyingkirkan yang terkuat, Pangeran Wu. Sebagai contoh peringatan bagi yang lain. Menyingkirkanku. Dasar kaisar bocah, sombong sekali kau. 300.000 pasukanku sudah lama berlatih di Qi. Untuk hari ini, bagaimana kau singkirkan aku? Dasar kaisar bocah, kau angkuh. Seperti singkirkan Pangeran Pi dan 100.000 pasukan Pangeran J. Begitulah singkirkan 300.000 pasukanmu. Lelucon apa ini? Jangan pikir dengan sedikit. Trik kotor. Kau bisa membodohiku. Begitu sombong dan bodoh, kau cari mati. Tuanku. Gawat, tuanku. Yang Mulia, hamba telah menyelesaikan misi. Hamba telah memusnahkan seluruh pasukan Pangeran Wu di wilayah Qi. Apa katamu? Apa katamu? Kepala ini adalah milik wakilku. Pasukanku 300.000. Semua pasukanku musnah. Benar. Yang Mulia. Yang Mulia ternyata punya siasat tersembunyi. Dia berhasil menumpas pasukan Pangeran Double. Marshal, katamu apa? Aku. Bukankah kau bilang kaisar cuma boneka? Bukankah kau bilang kaisar tak punya pasukan dan kekuasaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Pangeran W, Marshal, Pangeran P, George, dan Pangeran J, Gavin. Kalian bertiga, himpun pasukan pribadi, lakukan pemberontakan, dan rencana makar, tangkap mereka, bawa ke ibu kota untuk dipenggal. Siap. Jalan. Bangun. Bangun. Jalan. Para raja, lihat Marsikal memberontak terang-terangan tapi tak berniat bela takhta. Jadi salah kalian apa? Ampun, Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia. Pangeran W terlalu kuat. Kami tak berani melawannya. Benar. Untungnya Yang Mulia hebat. Pasukan elit tak terkalahkan. Hati tenang. Pemberontak ditumpas. Kini Yang Mulia selamat. Kalian para raja tak tahu malu. Baru saja tadi, kalian diam dan tak berbuat apa. Dengan keselamatan Yang Mulia, kalian cuma nonton dari pinggir. Dengan niat jahat sendiri, lalu rencanakan langkah selanjutnya. Yang Mulia, perkataan Anda terlalu keras. Kami setia. Benar. Bukan kami tak mau bertindak. Kami cuma tak punya kekuatan. Baiklah. Kalian semua raja di sini masih setia pada Xia Agung? Ya, benar. Bagus. Hari ini, aku ambil kembali kekuasaan militer kalian sebagai raja. Dan pasukan dari wilayah kalian, mulai sekarang, kalian di bawah komando istana. Apa? Kalian tidak bersedia? Ada orang di sini berniat jadi Pangeran Wei, pakai pasukan rebut kekuasaan dan lawan aku. Hamba tidak berani. Hamba bersedia. Kami serahkan segalanya pada keputusan Yang Mulia. Kami serahkan segalanya pada keputusan Yang Mulia. Ibu Suri, Pangeran Wali, dan kalian berdua, apa kesalahan kalian? Ibu Suri, Pangeran Wali, jadi kejahatan apa yang telah kalian berdua lakukan? Kaisar, apa kau pikir? Kau sudah menang. Ibu Suri, apa lagi trikmu? Tunjukkan padaku. Kau akan segera tahu. Ibu Suri, pasukan Pangeran Wei telah dimusnahkan oleh Kaisar. Raja-raja bawahan lainnya telah dilucuti wewenang militernya. Aku khawatir kita kehabisan pilihan. Mungkin kita menyerah saja dulu. Tidak berguna. Kau pikir apa? Aku tak ada rencana cadangan. Apakah Yang Mulia punya rencana besar? Dua badut ini
Pikir aku tak faham omongan mereka. Cabut rumput liar hingga ke akar. Sebelum menghasut Pangeran P memberontak, aku sudah mengirim pesan kepada Raja Agung Rong Barat. Sekarang, pasukan garis depan Rong Barat seharusnya sudah tiba di prefektur Qi. Pasukan garis depan Rong Barat. Kalau begitu kita akan selamat. Pasukan garis depan Rong Barat adalah pasukan MQ. Jumlah mereka ada 400,000. Konon mereka tak terkalahkan. Yang terbaik. Kaisar bodoh itu masih belum menyadari. Mereka seperti domba siap disembelih. Ibu Suri, Pangeran Wali, apa rencana kalian sekarang? Kenapa tak akui kejahatan kalian? Memangnya kenapa kami berencana? Kau tak bisa pahami bahasa kami. Kau cuma bisa berdiri cemas. Aku sudah mengatur orang untuk bersiap di gerbang kota, menunggu kedatangan pasukan. Saat mereka tiba, kami buka gerbang. Kami sambut mereka. Lalu, jatuhkan kaisar boneka ini. Cerdas sekali. Belalang sembah hintai jangkrik. Tak sadar, ada burung kepodang di belakangnya. Langkah bagus. Yang mulia. Begitu rupanya. Saat aku sibuk tumpas pemberontakan raja-raja bawahan, kau biarkan serigala masuk rumah. Rencana keji, seperti diharapkan dari Ibu Suri. Kaisar boneka sialan ini cuma bisa puas diri. Sekarang, Aku pasti akan menjadikan permaisuri milikku segera setelah dia dibunuh. Selamat Tuan, check-in di kediaman Pangeran W berhasil. Misi berikutnya, lokasi gerbang kota prefektur Qi hadiah. Ekstra cadangan minyak melimpah di bawah kota prefektur Qi. Minyak misi check-in ini tepat waktu. Yang mulia. Baiklah, pergilah dan bersiap. Baik. Kaisar sedang apa? Dia tahu rencana kita. bagaimana dia bisa tahu? Dia tidak mengerti bahasa Rong Barat kita. Ibu Suri terlihat percaya diri. Aku penasaran apa rencananya. Yang mulia, izinkan hamba interogasi mereka, buat mereka mengaku. Tidak perlu Ibu Suri dan Pangeran Wali bersekongkol dengan musuh asing. Mereka mau pimpin pasukan Rong Barat, serang prefektur Qi, bantai rakyat, dan bunuh aku. Dia benar-benar bisa mengerti bahasa kita. Apa yang perlu dipanikan? Dia cuma beruntung nebak. Dia coba uji reaksi kita. Mohon maaf, Ibu Suri. Aku memang bisa mengerti bahasamu. Bukan hanya mengerti, aku juga bisa berbicara bahasanya. Omong kosong. Utusan Sia Agung saja. Setelah bertahun-tahun di Rong Barat, tak bisa mempelajarinya. Kau tinggal jauh di istana. Mana mungkin kau bisa belajar bahasa Rong Barat? Bisa bicara bahasa Inggris. Kau bisa bahasa Rong Barat. Terkejut? Kepara. Terkejut. Bajingan. Pimpin pasukan Rong Barat masuk ke dataran tengah. Ibu Suri, ini pengkhianatan. Untung Yang Mulia bijaksana dan berilmu. Beliau paham bahasa asing. Lalu bongkar rencana jahat ini. Jika Sia Agung hancur, bukan hanya rakyat jelata yang akan menderita. Kita akan jadi budak. Yang Mulia, paham bahasa asing. Kapan Anda mempelajarinya? Apa? Mau belajar? Kita bisa bicara lama. Aku ajarimu sendiri nanti malam. Kau menyebalkan. Tidak senonoh. Jadi kau sudah tahu rencanaku? Kenapa pasukan pelopor Rong Barat akan menekan perbatasan kita? Kau tak bisa balikan keadaan. Itu hanya sekadar pasukan pelopor dari Rong Barat. Apa yang harus kutakuti? Makanya kukatakan kau bodoh. Kaisar, pasukan pelopor ini milik Rong Barat. Formasi MQ. Apa? Itu adalah formasi MQ. Formasi MQ. Legenda menyapu seluruh benua tengah. Pasukan tak terkalahkan. Taklukkan 50 kerajaan. Di bawah Raja Agung Rong Barat. Tak pernah kalah. Pasukan dewa. Formasi mereka tak tertembus. Disiplin taktis mereka tinggi. Mereka semua pakai baju zirah berat jadi kebal. Pasukan besar Rong Barat muncul di sini luar kota prefektur Qi. Mereka akan tiba di gerbang kota. Tentara Rong Barat tiba di luar kota Qi, mengepung kota. Bukankah kau sombong, Kaisar? 300.000 prajurit Phalanx MQ menyerang. Mereka sudah di gerbang kota. Bagaimana kau bisa melawan? Yang Mulia, kavaleri Naga Agung telah memusnahkan pasukan Pangeran W, P, dan J. Sedang membersihkan medan perang. Jika mereka ke prefektur Qi sekarang, aku khawatir mereka terlalu jauh untuk bisa bantu. Yang Mulia, situasi gawat. Mundur untuk sementara. Selama ada nyawa, ada harapan. Apa? Mau kabur? Penguasa bangsa. Larikan diri dengan memalukan. Konyol. Kau lihat, Kaisar. Ini rencana cadangan yang kusiapkan untukmu. Lari. Dalam kamusku, tidak ada kata lari. Yang Mulia, jangan termakan provokasi Magnus.
Aku Kaisar Abadi Xia. Kaisar jaga gerbang negara. Raja mati demi negeri. Lihat nanti. Bagaimana aku hancurkan 300,000 pasukan musuh tanpa kehilangan satu prajurit pun. Yang Mulia, apa Anda sudah gila? Apa yang dikatakan Yang Mulia? Dia ingin hancurkan sendiri. Pasukan Rong Barat yang berjumlah 300,000 orang. Itu omong kosong. Itu adalah Phalanx MQ yang tak terkalahkan. Kau mencari mati. Kalau begitu, aku ingin menyaksikan kau mati di bawah tapak besi Rong Barat. Tanpa kehilangan satu prajurit. Kau pikir kau dewa? Bisa kalahkan 10,000 orang sendirian. Meski jutaan menghadang, aku tetap maju. Yang Mulia, Yang Mulia. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini serangan api. Air hitam ini mudah terbakar. Yang Mulia benar-benar berwawasan luas dan sangat banyak akal. Pasukan musuh kacau balau. Mereka akan segera dipukul mundur. Serangan api, itu hanya trik murahan. Hanya bisa mengulur waktu, takkan bisa menghentikan pasukan utama. Benar. Setelah pasukan depan tenang dan padamkan api dengan air, mereka masih bisa taklukkan prefektur Qi. Ini api dewa. Hadiah dari surga. Api yang tak terpadamkan, air tidak bisa memadamkannya. Api, yang benar saja. Kenapa tidak bilang saja kau reinkarnasi dewa? Oh, siapa yang kau bodohi? Tunggu, sebentar lagi. Pasukan MQ akan susun formasi kembali. Semuanya berhenti. Siap. Cepat, ambil air. Pergi ke kamp belakang ambil air. Padamkan api ini. Kau lihat. Sudah kubilang, Kaisar tidak bisa menghentikan pasukan depan Rong Barat. Itu hanya usaha terakhir yang sia-sia. Siram, 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 siram. Padamkan dan serbu masuk. Bunuh Kaisar Si Agung. Bagaimana bisa begini? Putri Kaisar Si Agung. Dia takkan kejar kita ke Rong Barat, kan? Dia. Kalau dia ikut kita ke Rong Barat, dia bakal tersesat. Dia takkan tahu arah. Bahkan dengan nyali 10 kali lipat, dia takkan berani datang. Bagus. Saat kau kembali ke Rong Barat, Putri, berikan semua intelijen tentang Si Agung kepada Raja Rong Barat, lalu kavaleri besi Rong Barat bisa kembali ke dataran tengah dan hancurkan Si Agung. Tepat sekali. Kaisar tak berguna itu hanya menunggu mati. Aku pimpin ekspedisi ini, hancurkan sarang Ibu Suri. Memimpin ekspedisi sendiri. Kaisar, itu hal paling konyol yang pernah kudengar. Kau tak tahu geografi Rong Barat. Bisa apa kau bicara ekspedisi? Yang Mulia, ekspedisi melawan Rong Barat itu mustahil. Rong Barat jauh di pedalaman benua. Perubahan suhunya ekstrem antara siang dan malam akan perbekalan musim dingin kita. Gurunnya sangat luas. Jalur pasokan terlalu panjang. Prajurit kita mudah kelaparan. Permaisuri benar sekali. Gabungan dua faktor ini akan langsung kurangi kekuatan tempur pasukan kita. Benar, ekspedisi panjang butuh persiapan. Fondasi Si Agung sudah lemah. Terus menguras rakyat dan kas negara. Hanya memperburuk keadaan. Benar. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Masalah yang kalian ajukan ini sudah aku tahu. Yang Mulia, surat dari Ibu Suri. Apa isinya? Surat Ibu Suri berisi ancaman. Dia minta Anda bebaskan Pangeran Wali. Jika tidak, saat dia kembali, dia akan kerahkan pasukan Rong Barat dan serang kembali dataran tengah. Kau dengar itu? Kaisar, apa kau tidak akan melepaskanku? Kau dengar itu, Kaisar? Jadi cepat lepaskan aku. Melepaskan. Aku masih butuh kamu untuk jadi penunjuk jalan pasukanku, Rong Barat. Mana mungkin aku lepaskan kamu? Kau ingin aku memimpin. Kau berkhayal, Kaisar. Tidak mau ya, Panglima Khaled. Hamba di sini. Cambuk Pangeran Wali. Pukuli dia sampai dia menyerah. Ansiak. Kaisar, kau... Surat baru dibacakan Panglima Alik. Kalian sudah dengar. Ibu Suri masih punya ambisi jahat. Dia rencanakan serang balik dan caplok wilayah Sia besar kita. Aku tak bisa dia menunggu di bantai. Mengenai ekspedisi ini, keputusanku sudah bulat. Semua sekarang kumpulkan seluruh pasukan. Berangkat bersamaku. Kami patuhi titah Yang Mulia. Siap. Berhenti. Berhenti memukulku. Aku mau. Aku mau. Aku akan membawamu ke Rong Barat.
Kaisar tak berguna. Ekspedisi ke Rong Barat ini sama saja cari mati. Aku pancing pasukanmu masuk jauh ke jantung gurun. Kalian akan kehilangan arah. Jalur pasokan terputus. Saat pasukan Ibu Suri tiba, mereka musnahkanmu dengan mudah. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia, jalur Magnus. Ada masalah. Kita makin jauh dari kota. Masuk gurun besar. Prajurit berpengalaman di perbatasan. Sudah tersesat total. Mereka tidak tahu arah. Semua orang panik sekarang. Jangan khawatir, aku tahu arah jalan. Aku paham situasi di Rong Barat. Apa? Yang mulia tak pernah tinggalkan ibu kota. Bagaimana bisa tahu arah di gurun besar ini? Apalagi kenal wilayah Rong Barat. Apa maksudmu? Aku membohongimu. Hamba tidak berani. Yang mulia, ayahku khawatir soal perbekalan dan logistik. Begitu kita benar-benar masuk jauh ke gurun dan pasokan terputus, prajurit akan kelaparan dan kedinginan. Daya tempur mereka menurun. Benar. Keberangkatan yang mulia kali ini terburu-buru. Pasukan kita tidak membawa banyak bekal dan kita kekurangan pakaian hangat. Beberapa hari ini, para prajurit kedinginan di malam hari. Penuh keluhan. Kalian berdua tidak perlu cemas. General Xavier, sampaikan perintahku saja. Pastikan pasukan bergerak ke arah benar. Tapi, Magnus, apa kita sudah sampai? Hampir sampai. Sebentar lagi. Shetok, kau buru-buru sekali. Ingin cari mati, ya? Kalau begitu akan kukabulkan. Kita sudah sampai di kuburanmu. Jantung gurun besar. Maju. Sepertinya pengintai Rong Barat sudah melihat kita. Tinggal tunggu Ibu Suri bersiap. Dia akan lancarkan serangan kejutan dengan pasukan yang bugar. Habisi seluruh pasukan Sia besar. Turun salju. gawat. Langit menginginkan kematian kita. Turun salju. Bagus sekali. Langit berpihak padaku. Selamat Tuan, check-in berhasil. Apa? Kaisar Sia Besar memimpin 100.000 kavaleri naga dalam ekspedisi langsung masuk jantung gurun besar. Benar sekali. Kaisar Sia Besar bodoh. Tidak. Pasti Magnus yang bawa mereka ke sini. Apa? Jika Kaisar Sia Besar tahu medan dan rute gurun ini, Rong Barat tak punya pertahanan alami. Kita akan terekspos di hadapan pasukan Sia Besar yang kuat. Ini pasti ulah, Magnus. Dia sengaja pancing mereka ke sini. Putri, maksudmu? Magnus manfaatkan ketidaktahuan Sia Besar tentang gurun untuk jatuhkan mental pasukan. Lalu gunakan perubahan suhu siang malam gurun yang drastis untuk lemahkan pasukan Sia Besar. Tepat sekali. Pasukan Sia Besar pasti sedang panik sekarang. Siap runtuh kapan saja. Kaisar Sia Besar berani tapi bodoh. Dan gila hormat. Ini kebodohan tingkat tinggi. Gurun Rong Barat luas. Mereka di tengah gurun tanpa pakaian atau makanan cukup hadapi badai salju musim ini. Mundur tanpa luka hampir mustahil. Yang mulia, tak ada waktu lagi. Kirim pasukan sekarang. Dalam 2,3 hari, bisa mencegat pasukan Sia Besar. Mereka akan kelaparan dan kedinginan. Tanpa semangat bertarung, kita habisi mereka. Bunuh Kaisar Sia Besar. Dataran tengah milik kita. Bagus. Orion, hamba di sini. Pimpin pasukan garis depan dan berangkat segera. Aku pimpin pasukan utama menyusul di belakangmu. Siap. Kaisar, kau benar-benar datang menyerang Rong Barat sendiri. Akan kupastikan kau tidak pernah kembali. Yang mulia, kita sudah sampai. Lalu, dari sini, lihat. Dari sini sampai ke sana. Semua wilayah ini milik mereka. Lapor. Yang mulia Jenderal, pengintai Rong Barat di dekat sini jumlahnya bertambah. Kami lihat beberapa kavaleri berkeliaran di sekitar kita. Aku tahu. Mundo, siap. Yang mulia, perbekalan kita hampir habis. Ditambah angin kencang malam ini dan suhu turun drastis. Banyak prajurit mengeluh kurang pakaian untuk melindungi dari hawa dingin. Aku tahu ini. Tapi yang mulia, sebelumnya Anda bilang bisa mengatasi masalah pakaian dan perbekalan. Situasinya sekarang gawat. Kalau tak ada cara lain,
kita mundur sekarang. Tidak perlu. Perlengkapan musim dingin untuk 100,000 orang. Sudah siap. Makanan. Kita bisa bertahan 10 tahun lagi. Tak akan jadi masalah. Pakaian untuk 100,000 orang. Sudah siap. Perbekalan cukup untuk 10 tahun. Shetok kau menggertak. Magnus, aku tidak pernah menyangka kau akan berakhir seperti ini. Tapi kau masih saja terus menggonggong seperti anjing. Shetok! Apa kau benar-benar berpikir aku datang ke sini untuk menjadi penunjuk jalanmu? Aku datang untuk mengantar kalian menuju kematian. Kalian di jantung gurun pasir. Teriakan ke langit tak akan terjawab. Permohonan ke bumi sia-sia. Benar-benar tak ada jalan keluar. Beberapa hari lagi, kalian akan mati kelaparan atau kedinginan. Magnus, bajingan kau. Beraninya kau bersekongkol melawan Yang Mulia. Bukan hanya dia aku incar. Kalian semua dan 100,000 prajurit di luar. Semuanya akan dikubur bersamanya. Yang Mulia, sudah lama hamba peringatkan. Magnus berniat jahat. Dia tak bisa dipercaya. Tamatalah kita. Pasukan kekurangan pakaian dan makanan. Jika Ibu Suri tiba dengan pasukannya, kita pasti akan mati. Kenapa semua orang panik? Shut up. Kau masih pura-pura tenang. Perbekalanmu hampir habis. Kau tak punya pakaian musim dingin. Kamu tak ada cara untuk taklukkan Rong Barat. Lapor, 100,000 jaket bulu angsa dan ransum padat yang dipesan. Semua telah dibagikan. Tidak. Meski kalian punya perbekalan, kalian bahkan tidak tahu medan dan letak wilayah Rong Barat. Jadi apa gunanya? Kalian tersesat jauh di gurun. Berlarian tak tentu arah. Kalian sasaran empuk. Yang Mulia Magnus benar. Tanpa jalan keluar, 100,000 pasukan pun hanyalah daging di talena. Siap dicincang. Ayah, bagaimana kau sekarang? Kita kumpulkan seluruh pasukan dan menerobos ke satu arah untuk menyelamatkan Yang Mulia terlebih dahulu. Permaisuri, General Xavier. Kenapa panik? Sudah aku bilang. Aku paham situasi di Rong Barat. Yang Mulia tahu. Dia tahu medan Rong Barat. Perlu dia minta aku jadi penunjuk jalan. Dia cuma menipu diri dan orang lain. Untuk tenangkan moral pasukan. Magnus, kau pikir sebelum berangkat? Aku tak tahu kau berniat jahat. Aku hanya ikuti permainanmu. Memanfaatkanmu untuk memancing Yula keluar. Supaya Ibu Suri menampakkan diri. Lalu kukirim pasukan penyergap. Dan habisi mereka. Sekaligus. Sialing! Hentikan sandiwaramu. Rong Barat adalah wilayah pedalaman dengan gurun luas, oase dan sungai. Bagaikan labirin rumit. Bahkan aku tak berani mengaku memahaminya. Kau, kaisar boneka terkurung di istana. Bagaimana bisa kau pasang penyergapan diam-diam? Kau tidak percaya. Pengawal, bawakan kertas dan kuas. Yang Mulia hendak menggambar peta. Kau pikir bisa gambar peta Rong Barat? Itu cuma khayalan. Yang Mulia, Anda selalu di ibu kota. Mana mungkin gambar dari ingatan? Seluruh bentang alam Rong Barat. Ini tidak masuk akal. Benar. Yang Mulia, jangan buang waktu berdebat dengan Magnus. Pikirkan dulu cara keluar dari gurun ini. Komandan Caleb, angkat agar semua orang bisa melihatnya. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Peta yang Mulia gambar sangat teliti dan presisi. Detailnya sempurna. Mahakarya, tiada duanya. Lokasi oase, jumlah sungai, luas gurun. Semua detail ini sepenuhnya masuk akal. Peta ini bahkan mencakup wilayah di luar Sia Agung. Dari seluruh penjuru dunia, banyak negara yang belum pernah kita dengar. Bagaimana bisa Yang Mulia mengetahui semua ini? Sejak upacara persembahan, langit berikan karunia-Nya dan anugerah kebijaksanaan ilahi kepada Yang Mulia. Yang Mulia bijaksana, semoga langit memberkati Sia Agung. Yang Mulia bijaksana, semoga langit memberkati Sia Agung. Magnus, apa pembelaanmu sekarang? Ini mustahil. Ini palsu. Peta ini pasti palsu. Kau hanya mengarangnya. Kau cuma kaisar boneka. Tak pernah tinggalkan ibu kota. Bagaimana orang terkurung di istana bisa tahu urusan dunia? Asli atau palsu? Biarkan orangmu yang nilai. Pengawal, bawa peta ini kepada Ibu Suri. Baik, Yang Mulia. Lapor. Yang Mulia, pasukan besar tentara Rong Barat mendekat. Itu pasti pasukan pelopor Rong Barat.
Mereka datang tepat waktu. 4 komandan. Dengarkan perintah. Menunggu perintah. Pimpin pasukan penyergap. Bergabung denganku kepung dan hancurkan pasukan pelopor Rom Barat. Serbu cepat. Serbu istana Rom Barat. Serang jantung mereka. Baik, Yang Mulia. Ibu Suri. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Yang Mulia, menurut perhitungan hamba, pasukan garis depan Orion seharusnya segera laporkan kemenangan. Bagus. Yang Mulia. Kabar buruk, Yang Mulia. Putri, kami disergap. Seluruh pasukan garis depan musnah. Tidak ada satupun yang selamat. Apa? Bagaimana pasukan Sia besar? Seharusnya kelaparan dan kedinginan. Mereka sudah kehilangan semangat tempur. Bukan, Putri. Prajurit Sia besar itu. Mereka semua pakai pakaian kapas tebal yang belum pernah kita lihat. Dan penuh semangat. Sangat tangguh dalam bertempur. Mereka langsung mengalahkan kami. Sheto, kau hina sekali. Sampai pakai serangan diam-diam dan penyergapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Mulia, jangan khawatir. Mereka punya perbekalan, tapi tidak tahu medan dan rute Rong Barat. Mereka bukan ancaman bagi kita. Benar, Yang Mulia. Berikan hamba lebih banyak pasukan. Hamba akan menyusun ulang kekuatan kita. Kepala Kaisar Sia besar. Lapor, ada surat dari Kaisar Sia untuk Putri. Ini pasti milik Sheto. Surat penyerahan diri. Menyerah Kaisar Sia sialan itu. Dia rugikan aku besar-besaran. Akan kukuliti hidup-hidup. Takkan kulepaskan dia. Yang Mulia, gawat. Yang Mulia, gawat. Cepat pergi. Ada apa? Bunuh! 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 Kaisar Sia Agung, ampuni nyawa kami. Kamu kok? Yang Mulia. Ibu Suri, apa pembelaanmu sekarang? Aku mengaku kalah. Berlututlah. Tunduk padaku. Sia Tuo, aku adalah Ibu Suri. Ku bilang, berlututlah. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar. Hiduplah Kaisar selamanya. Aku hukuman mati Kasim itu. Aku stabilkan istana. Usir kaum barbar. Aku perluas wilayah kita. Aku bawa kedamaian di negeri ini. Aku tangani semuanya sendiri. Dasar kejayaan abadi Sia Agung. Yang Mulia Kaisar terhebat, nama Anda tercatat dalam sejarah. Dipuji generasi mendatang. Yang Mulia Kaisar terhebat dalam sejarah. Nama Anda akan tercatat dalam sejarah. Dipuji generasi mendatang. Aku memiliki ambisi yang lebih besar. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan bicara denganmu. Yang Mulia telah mewujudkan impian para kaisar terdahulu. Apalagi ambisi Anda? Untuk menaklukkan dunia, tentu saja, dan menjadi kaisar dunia.